Tirk Fusa memiliki fitur tampan, bingkai besar, dan aura dominasi alami. Tirk Fileye, sebaliknya, sangat jelek. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan kulit batu giok yang tebal, dan tubuhnya dipenuhi dengan tonjolan dan tonjolan yang tak terhitung jumlahnya. Di dahinya, ada benjolan besar yang memiliki mata di dalamnya, dan mata itu dipenuhi dengan kedengkian yang tak ada habisnya. Dewa Empirean yang lebih lemah dan dewa sejati mungkin akan langsung didominasi oleh satu tatapan mata itu. Ikut denganku, tapi waspadalah terhadap Dark North dan Kuafu. Waspadalah terhadap Dark North khususnya seni pedangnya sangat kuat, perintah Tirk Fusa. Ya, keenam sosok itu segera mengikuti tepat di belakang mereka. Jining terbang di udara, dikelilingi oleh ular petir hitamnya. Dia menyapu medan perang dengan tatapannya. Di dalam hatinya, dia paling khawatir tentang Sang Buddha Tathagata. Berdasarkan apa yang dikatakan Graceful Peacock kepadanya, Tathagata saat ini sedang diserang oleh dua sosok kelas penguasa. Lebih buruk lagi, ini adalah sosok yang belum pernah ditemui siapapun sebelumnya. Dua figur kelas tuan, sangat mungkin bahwa mereka berdua adalah Dewa Penatua. Jika mereka benar-benar berasal dari kekacauan primordial yang luas, tidak ada cara bagi Jining untuk memprediksi seberapa kuat mereka. Jika semuanya berlangsung terlalu lama, Sang Buddha mungkin akan dibunuh. Aliansi gerbang seamless dengan dunia reruntuhan primordial berarti bahwa mereka telah mendapatkan dua sosok kelas penguasa lagi di pihak mereka. Sisi Ning, aliansi Nuwa, tidak mampu menanggung kerugian lagi. Check off. Ning menunjuk dari jauh. Seketika, cahaya pedang berwarna pelangi mulai turun ke dunia di sekitarnya dengan cara yang benar-benar mempesona. Selanjutnya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar bersama, mengembun menjadi total 9 pedang pelangi. Mereka menyerang ke arah Tirk Fusa dan 6 dewa sejati seperti 9 petir pelangi. Adegan ini mengejutkan semua kekuatan utama yang hadir. Pedang surga bumi, ketiga dari 7 kuda-kuda pedang surgawi turun. Ledakan, lapisan cahaya hitam muncul di sekitar Tirk Fusa dan 8 lainnya. Lapisan cahaya hitam memudar pada kekuatan pedang berwarna pelangi, pada akhirnya secara paksa menghentikan serangan Ning. Dark North, alien dari Primordial Ruin World ini telah mempelajari beberapa formasi kombinasi yang kuat. Hati-hati, Daoist Jade Cauldron yang jauh mengirim pesan mental yang tergesa-gesa. Semuanya, hati-hati. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga Dark North tetap terikat. Tirk Fusa dan 8 orang lainnya juga sangat ketakutan. Mereka bahkan belum melibatkan Jining dalam pertempuran jarak dekat. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa 9 serangan jarak jauh itu akan mengandung kekuatan yang luar biasa. Untungnya, mereka telah diajari hal-hal tertentu oleh Gatvin, dan dengan demikian mampu bersama-sama melawan serangan itu. Sword Immortal Dark North terlalu arogan. Dia benar-benar berani melawan kita sendirian. Jika dia baru saja bekerja sama dengan Kuafu, kita mungkin berada dalam sedikit masalah. Tirk Fileye mencibir dengan dingin. Sekarang kita memiliki formasi yang guru ajarkan kepada kita. Sword Immortal Dark North tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Suara mendesing. Ning berhenti di udara, mengerutkan kening saat dia melirik orang luar asing di depannya. Waktu sangat berharga saat ini. Mereka sedang terburu-buru untuk memperkuat Fuxi dan menyelamatkan Tathagata. Tapi sekarang, Daoist Jade Cauldron telah terperangkap di sini. Berkat Ninehon Lightning Serpent, Ning memang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengelilingi wilayah ini. Tapi itu berarti pasukan Daoist Jade Cauldron akan berada dalam masalah serius. Jika lebih banyak waktu berlalu, mereka mungkin mati di sini. Jadi, Ning memutuskan bahwa dia mungkin juga menghabiskan sedikit lebih banyak usaha di sini. Mati. Ning berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke depan. Dia masih belum mengeluarkan Kuafu dan yang lainnya. Tirk Fileye dan Tirk Fusa sama-sama terkejut. Jining terlalu meremehkan kita. Satu-satunya alasan dia tangguh adalah karena kekuatan pedangnya. Bukannya dia adalah Dewa Penatua. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua lengan Ning secara dramatis bertambah besar, melebar menjadi lebih dari 3000 meter saat ujung jarinya bersinar dengan cahaya pedang berwarna pelangi. Jatuh. Pupil vertikal yang tampak keji di dahi Tirk Fileye menatap lekat-lekat pada Ning, dan gelombang kekuatan tak terlihat menyerang ke arahnya. Ning, bagaimanapun, hanya menatap dingin pada orang luar asing ini. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Jiwanya telah dipelihara oleh kekuatan tubuh Dewa Penatua setengah langkahnya. Jiwanya begitu kuat sehingga mungkin akan menempati peringkat 3 teratas dari seluruh 3 alam. Kekuatan jantungnya juga berada di tahap keempat. Faktanya, Ning juga telah mempelajari teknik penguncian jiwa dari World God Northress. Bagaimana teknik dominasi bawaan seperti ini bisa mengguncang jiwanya?
Bahkan jika itu 100 kali lebih kuat, itu tidak akan bisa melakukan apapun pada Ning. Kedua lengan memanjang itu seperti sepasang tombak yang sangat panjang. Bang! Bang! Telapak tangan Ning menembus lapisan cahaya hitam yang mengelilingi dua Tirks dan 6 lainnya. Tirks merasa seolah-olah telapak tangan Ning cukup jauh, tapi pada saat berikutnya kedua telapak tangan telah menembus cahaya hitam pelindung. Serangan itu terlalu cepat, itu benar-benar melampaui kecepatan cahaya. Ning telah menyaring aspek terbaik dari banyak seni pedang yang berbeda untuk menciptakan jurus paling penembus dari seni pedang Bright Moon, posisi tetes darah. Mengingat kekuatan Ning sebagai Dewa Penatua setengah langkah dan seni pedangnya yang menakutkan, kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga bisa dibilang telah mencapai puncak kekuatan di 3 alam. Meskipun telapak tangan Ning hanya dilatih untuk siklus kelima dari Star Seizing Hand, itu masih lebih dari cukup ketika berhadapan dengan alien Outsiders of the Primordial Ruin World. Bagaimana ini bisa? Tidak. 2 Tirks dan 6 dewa sejati benar-benar ketakutan konyol. Reaksi pertama mereka adalah melarikan diri. Ini adalah keinginan naluriah, terpisah dari semua pikiran sadar. Suara mendesing. 2 telapak tangan besar yang telah menembus formasi mereka seperti sepasang palu logam yang saling bertabrakan. Mereka seperti sepasang awan badai besar yang bergabung bersama dalam tepukan yang luar biasa, menangkap Tirks yang ketakutan dan dewa sejati di antara mereka. Penderitaan, tangisan ketakutan terdengar saat 10 mencoba melarikan diri, tapi sayangnya, bagaimana mungkin mereka bisa bergerak secepat telapak tangan Ning. Ledakan, kedua telapak tangan besar itu bertepuk tangan dengan keras di udara. Dewa sejati dan ayah Dao benar-benar hancur, tubuh mereka berubah menjadi debu dan jiwa sejati mereka dihancurkan. Tetapi Daoist Jade Cauldron yang jauh dan pasukannya bingung dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka telah bertarung melawan orang luar asing ini selama beberapa waktu sekarang, dan mereka tahu persis betapa tangguh dan tahan lama formasi itu. Mereka belum menemukan cara untuk menembus formasi, tetapi Jining telah berhasil menghancurkannya hanya dengan tangannya. Faktanya, dia telah bertepuk tangan sampai mati 8 dewa sejati itu dalam sekejap. Tirk Fusa dan Tirk Fileye, 2 musuh yang sangat tangguh, berada di antara barisan mereka juga. Kabur, lari segera, dia seorang tuan. Dia adalah Dewa Penatua. Cepat, lari. Dewa sejati dan Daovater alien lainnya yang telah bertarung melawan Daoist Jade Cauldron benar-benar ketakutan tanpa alasan. Tirk Darksteel dan Tirk lainnya tidak lagi tenang seperti biasanya, satu-satunya hal di wajah mereka adalah teror. Kabur. Ning, yang baru saja memusnahkan 8 dewa sejati itu, menoleh untuk melihat ke arah mereka. Astaga, dia berubah menjadi ular petir hitam dan menyerbu ke arah mereka. Lari ke arah yang berbeda. Berpisah. Mereka tidak ragu sama sekali. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menggunakan formasi mereka untuk bertahan dari serangan Jining. Mereka segera berpisah, melarikan diri ke arah yang berbeda. Formasi mereka secara alami menghilang juga. Astaga, Ning terhenti. Dia berdiri di sana di udara, menatap 8 dewa sejati yang melarikan diri ke segala arah. Timbul, Ning mengarahkan jarinya ke arah langit. Langit menjadi gelap, dan aliran cahaya pedang berwarna pelangi mulai muncul di area sekitar mereka. Seluruh wilayah menjadi dunia cahaya pedang pelangi. Hal ini menyebabkan Tirks dan True Gods yang melarikan diri mengungkapkan ekspresi horor di wajah mereka, terutama Tirk Darksteel. Dia telah mengirim 9 bukbisnya melawan Ning, dan mereka semua telah dimusnahkan oleh teknik ini. Cahaya pedang pelangi yang menyilaukan terbuka seperti mekarnya bunga, melesat ke segala arah. Itu indah dan mempesona, memotong, 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 memotong. Sword Peacock, kuda-kuda yang dimaksudkan untuk disembelih. 6 dari 8 Daovater alien langsung dibunuh. Kedua Tirks berhasil melawan untuk sesaat, tetapi pada akhirnya bahkan mereka merasa sulit untuk menahan serangan cahaya pedang pelangi berturut-turut dari Sword Peacock. Satu hancur, sementara yang lain, Tirk Darksteel, mampu bertahan berkat keterampilan bertahannya. Namun, dia masih terluka parah. Memotong. Ular petir hitam melintas melewatinya, dan saat itu kepalanya melayang, matanya masih dipenuhi dengan ekspresi perayaan karena telah bertahan, Sword Peacock. Seluruh dunia menjadi sunyi. 16 dewa sejati alien semuanya telah dibunuh. Daoist Jade Cauldron yang jauh, Qi Jingxi, Holy Mother Turtle Soul, dan yang lainnya semuanya menatap kosong. 16 dewa sejati dan ayah Dao, mereka semua telah dimusnahkan dalam waktu yang begitu singkat, dan dengan cara yang benar-benar luar biasa. Kekuatan semacam ini, hanya ada satu penjelasan. Dia seorang tuan. Orang tua Qi Jingxi bergumam pada dirinya sendiri. Keenam Daovaters di sisinya semua menggigil. Tuan.
Mereka menatap pemuda berjubah putih yang jauh, anak yang tampak biasa-biasa saja. Dia adalah seorang tuan. Pedang Immortal Dark North. Dia sudah mencapai level tuan. Taois Jade Cauldron masih tidak bisa mempercayainya. Tak satu pun dari 7 benar-benar bisa. Di dalam hati mereka Jining hanyalah seorang pria mabuk cinta yang sangat berbakat. Sebenarnya, mereka merasa sedikit kasihan pada Jining. Mereka tahu tentang sejarahnya, dan mereka juga tahu bahwa istrinya, Yu Wei, telah menjadi mata-mata untuk gerbang Seamless. Faktanya, pengkhianatan Yu Wei selama Crimson Bright Realm War hampir menyebabkan mereka kehilangan Realm War itu. Hampir semua orang di 3 alam tahu bahwa selama pertempuran di dunia Dirshasser, God King berjubah hitam secara pribadi telah menghancurkan jiwa sejati Yu Wei. Tak satu pun dari mereka bisa melupakan lolongan kemarahan yang menyakitkan yang telah dilepaskan Jining. Dalam hati mereka, setiap kali mereka memikirkan Jining, mereka paling-paling akan menghela nafas dan berkata, sungguh pria yang menyedihkan. Dia jenius, tapi sayangnya perang datang terlalu cepat untuknya. Inilah yang diyakini banyak orang, termasuk banyak negara besar. Bahkan Guru Ning sendiri, Sub Hui, sering berpikir sendiri bahwa sangat disayangkan Jining lahir begitu terlambat. Jika dia lahir hanya beberapa tahun sebelumnya, dia mungkin memiliki peluang bagus untuk mencapai level Hui. Seorang pria yang menyedihkan dengan kehidupan yang menyedihkan. Perasaan simpati dan kasihan ini adalah apa yang dirasakan oleh sebagian besar kekuatan utama ketika mereka menghadapi Ning. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa pemuda malang yang telah menderita begitu banyak kemunduran ini akan naik ke puncak 3 alam. Benar, puncak dari 3 alam. Puncak kekuatan di antara semua pembudidaya dari seluruh 3 alam. Posisi yang hanya dicapai oleh Dewa Tathagata Sang Buddha, 3 kemurnian Taois, Suiren berdaulat manusia, Fuxi berdaulat manusia Senong, dan Haoyi yang sangat berbakat. Tapi sekarang, sosok lain telah muncul di sisi mereka, pemuda berjubah putih yang tampak biasa yang berdiri di depan mereka. Pedang Immortal Dark North. Jining, dunia baru saja berubah, kata Bunda Suci Turtle Soul dengan lembut. Ya, itu telah berubah. Namun sosok kelas penguasa lain telah muncul di 3 alam. Taois Jade Cauldron berkata dengan lembut, dan dia dilatih selama kurang dari 1000 tahun. Dia adalah legenda mutlak, legenda yang bahkan melampaui Haoyi. 7 Daovater yang hadir semuanya merasa sedikit pusing. Mereka baru saja menyaksikan seorang legenda dilahirkan. Seorang pemuda telah berlatih selama kurang dari 1000 tahun untuk melakukan perjalanan dari jajaran manusia ke puncak 3 alam. Dia peringkat di atas semua pembudidaya lainnya dan berdiri berdampingan dengan Taois 3 kemurnian, Sang Buddha, dan 3 penguasa umat manusia. Ayo pergi. Ning melihat mereka dan berkata dengan cepat, Tuan Tathagata berada dalam situasi yang berbahaya sekarang. Kita harus segera memperkuat Fuxi dan menemukan cara untuk menyelamatkan Lord Tathagata. Biarkan saya menarik Anda ke dalam harta-harta saya untuk saat ini. Baik, Daois Jade Cauldron dan yang lainnya mau tidak mau menurut. Saat menghadapi Tuan, mereka secara tidak sadar mengambil peran pengikut. Ning mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia menarik Daois Jade Cauldron dan yang lainnya ke dalam harta warisannya, kemudian berubah menjadi ular petir hitam dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Fuxi. Di dalam formasi menjebak Tathagata. Tirk Fileye yang sangat jelek dan berkulit hijau mengirimkan pesan mental yang panik. Guru yang maha kuasa, kita dalam masalah. Dalam masalah. Godfin Witherspike saat ini bekerja bersama Saber untuk berurusan dengan Sang Buddha. Setelah mendengar kata-kata ini, dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Mati, semua mati. Tirk Fileye berkata dengan panik, saya satu-satunya yang selamat karena saya dilahirkan dengan 2 tubuh. Saya kehilangan salah satu hidup saya. Darksteel dan yang lainnya, semuanya mati. Apa? Bagaimana? Fuxi telah diikat oleh Tia bersaudara, sementara Tathagata ada di depan kami. Siapa yang membunuh mereka? Godfin Witherspike sangat tidak senang. Dia telah menjebak Tathagata di salah satu bagian paling berbahaya di dunia Golddriver. Siapapun dari luar Primordial Ruin World perlu menghabiskan banyak waktu terbang sebelum tiba di tempat ini. Bala bantuan dari aliansi Nuwa tidak akan tiba dalam waktu dekat. Satu-satunya bala bantuan yang mungkin adalah Regu Dark North dan Daois Jade Cauldron, tetapi anggota terkuat dari Regu itu hanya dekat dengan tingkat penguasa. Tidak mungkin mereka bisa membunuh kelompok dewa sejati yang diperintahkan oleh 4 dewa. Itu Dark North. Tirk Fileye berkata dengan tergesa-gesa, itu adalah Sword Immortal Dark North. Dia sangat kuat. Di hadapan kekuatannya, formasi kombinasi kami terlalu lemah. Tangannya dengan mudah menembus formasi kami,
lalu membantai kami berdelapan. 8 yang dipimpin oleh Darksteel semuanya mati juga. Mereka pasti sudah mati untuk Jining juga. Apa? Wajah Godwin Witherspeake langsung berubah. Dia tidak bodoh. Dia segera tahu apa artinya ini. Namun individu lain dengan kekuatan Dewa Penatua telah muncul. Godwin Witherspeake mengerutkan kening dalam-dalam. Aborigin ini tidak memiliki teknik kultivasi yang baik. Jining ini seharusnya hanya dilatih ke tingkat dewa sejati. Dia hanyalah dewa sejati, namun dia mampu melepaskan kekuatan Dewa Penatua, dan dia dilatih selama kurang dari 1000 tahun bahkan dalam kekacauan primordial yang tak ada habisnya, sulit untuk menemukan seorang jenius seperti ini. Ini adalah masalah. Namun sosok bermasalah lain telah muncul. Baiklah, mengerti. Godwin Witherspeake menyalak. Iya, Tirk Fileye buru-buru mundur. Godwin Witherspeake melambaikan tangannya, menyebabkan Celestial Immortal Black Heaven muncul di sebelahnya. Godwin yang perkasa, apakah kamu telah membunuh Tathagata? Celestial Immortal Black Heaven bertanya dengan penuh semangat. Aku punya kabar buruk untukmu, kata Godwin Witherspeake. Pedang Immortal Dark North, Jining, dia sudah memiliki kekuatan Dewa Penatua. Apa yang baru saja kamu katakan? Pikiran Celestial Immortal Black Heaven menjadi kosong. Apakah saya gagap? Godwin Witherspeake berkata dengan marah, Jining. Jining orang-orangmu terus mempermainkannya. Dia sudah memiliki kekuatan Dewa Penatua. Atau, dengan kata-kata yang mungkin kalian pahami, dia memiliki kekuatan seorang tuan. Orang-orang idiot di gerbang Seamless Anda, tidakkah mereka tahu bahwa ada beberapa jenius yang tidak bisa Anda kalahkan begitu saja? Anda harus menghindari menyebabkan masalah bagi mereka. Ya, beberapa akan dihancurkan, tetapi yang lain, semakin Anda mengalahkan mereka, mereka akan menjadi semakin kuat. Anda benar-benar bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Jining ini telah berlatih selama kurang dari 1000 tahun. Jika Anda benar-benar mengabaikannya dan tidak memedulikannya, jika Anda membiarkannya hidup bahagia bersama istrinya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi begitu kuat secepat ini? Dia sekarang berada di level kekuatan yang sama denganku. Musuh lain dengan kekuatan seperti itu, aku tidak peduli siapa yang memenangkan perang antara kamu dan aliansi Nuwa ini, tapi kamu membuat masalah bagiku sekarang. Tulang ini semakin sulit untuk dikunyah dari hari ke hari. Gerbang Seamless adalah sekelompok orang bodoh. Idiot. Orang bodoh. Bodoh. Celestial Immortal Black Heaven masih bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Jining, Tuan. Kau tidak berbohong padaku, kan? Celestial Immortal Black Heaven tiba-tiba bertanya. Ketika segala sesuatunya berada dalam keseimbangan yang sempurna, perubahan kecil dapat memiliki dampak yang sangat besar, seperti pepatah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Untuk Tuan baru tiba-tiba muncul pada saat seperti ini, dampaknya pada perang akan sangat besar. Itu 10 kali lebih penting daripada hasil pertempuran untuk dunia Dirshasser. Kau pikir aku akan berbohong padamu? Godwin Witherspeake tertawa dingin. Keempat Tirk di bawah komandoku, selain Tirk Fileye yang lahir dengan 2 tubuh, telah dimusnahkan. Jining yang membunuh mereka. Suruh gerbang Seamless cepat dan buat ide. Godwin Witherspeake melambaikan tangannya dan menyingkirkan Celestial Immortal Black Heaven yang masih linglung. Setelah melakukannya, dia sekali lagi mengalihkan perhatiannya kepada Sang Buddha Tathagata. Sang Buddha menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan pria bertangan satu itu. Keduanya tampaknya berada pada pijakan yang sama. Cahaya pedang pria berlengan satu itu membawa kekuatan yang sangat menghancurkan, sementara pertahanan Sang Buddha benar-benar kedap udara dan mulus. Dark North telah menjadi tuan. Sang Buddha Tathagata mulai tertawa. Ahahaha, surga benar-benar mendukung pihak kita. Surga pantatku. Dunia kekacauan tidak lebih dari manifestasi hati dunia yang terletak di tengahnya. Surga, surga pantatku. Orang bodoh-bodoh. Godwin Witherspeake mencibir dingin. Itu tidak penting. Tuan baru mungkin telah muncul, tetapi dia jelas tidak berpengalaman dan baru di tingkat kekuatan ini. Jika saya bisa memusnahkan tubuh Sakyamuni Anda, itu akan cukup untuk menebus bahaya yang ditimbulkan Jining. Setelah berbicara, Godwin Witherspeake sekali lagi menyerang. Sang Buddha telah mampu bertarung dengan seimbang melawan pria bertangan satu itu, tetapi sekarang Witherspeake bergabung sekali lagi. Pertarungan langsung menjadi tidak seimbang, dan Sang Buddha harus menggunakan semua kemampuan dan teknik ilahi yang dia miliki untuk bertahan melawan serangan dari 2 orang luar asing ini. Aku harus bertarung dengan kekuatan penuh untuk menahan keduanya, tetapi dengan melakukan itu, kekuatan suciku akan terkuras terlalu cepat. Hampir setengahnya sudah hilang. Sepertinya aku benar-benar akan mati di sini. Tetap saja, bagi Jining untuk benar-benar membuat terobosan adalah alasan untuk perayaan.
Lord Tathagata tetap tenang. Saat Godwin Witherspeake mengutuk Black Heaven, Jining telah mencapai lokasi Fuxi saat mengendarai ular petir hitamnya. Ning berhenti dan menatap ke bawah. Di kejauhan, dia bisa melihat formasi hemispherical besar yang menutupi area seluas beberapa juta kilometer. Di dalam area tertutup, orang bisa melihat kelompok Fuxi bertarung melawan 3 sosok berarmor emas. Ning mengulurkan tangannya. Pedang Dark North muncul di dalamnya. Astaga, dia segera menyerbu ke bawah, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerang formasi penyegelan. Pedangnya langsung menembusnya. Ledakan. Seluruh formasi penyegelan segera ditembus, memungkinkan Ning untuk mengisi daya di dalam. Saat dia melakukannya, lubang yang baru saja dia buat tertutup di belakangnya. Di dalam formasi, Fuxi memimpin 3 ahli manusia dalam pertempuran liar melawan 3 sosok berotot lapis baja emas. Namun, ketiganya dilindungi oleh lapisan cahaya berair yang sebenarnya mampu menolak semua serangan. Meskipun mereka kadang-kadang terluka, luka-luka itu akan segera menutup. Dark North. Ketika kelompok 4 Fuxi melihat Jining muncul, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Hati-hati, perintah Fuxi. 3 orang luar alien ini memiliki formasi kombinasi khusus. Ada 3 dari mereka, tetapi seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Dan mereka sama sekali tidak bisa dibunuh. Ning melihat, lalu langsung mengerti. Ras Waterian. Ning bergumam pada dirinya sendiri. World God Northwest telah mengirimkan banyak informasi mengenai kekacauan primordial ke Ning. Dia segera menyadari bahwa ketiga orang luar asing ini milik ras Waterian. Waterian terkenal sulit untuk dihadapi, dan faktanya mereka sering digambarkan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Mereka jelas hanya trio dewa sejati, tetapi mereka masih berhasil mengikat kelompok Fuxi sepenuhnya. Apakah Kuafu dan yang lainnya sudah tiba juga? Fuxi berkata dengan tergesa-gesa, suruh pasukanmu segera membantu. Bantu saya mengikat ketiga orang luar alien ini sehingga saya bisa fokus menyelesaikan formasi ini. Situasi Tathagata cukup suram jika terlalu banyak waktu berlalu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikatnya, mereka sangat sulit untuk dibunuh. Ya, mereka datang. Serahkan ketiganya padaku. Ning melambaikan tangannya dan sekelompok tokoh muncul di sampingnya. Selain pasukan Kuafu, ada juga pasukan Daoist Jade Cauldron. Kuali Giok juga tiba. Fuxi langsung tersenyum. Luar biasa. Jika Anda berdua bergabung, Anda akan lebih dari cukup kuat untuk menghadapi ketiga orang luar asing itu. Penguasa manusia, Jining mengirim secara mental, aku tahu dari mana ketiga orang luar asing ini berasal. Oh. Fuxi melihat ke arah Ning. Bukankah kamu ahli dalam menggunakan api, penguasa manusia? Ning mengirim mental, selama Anda menggunakan Kindelevire abadi Anda melawan mereka, mereka akan segera mundur. Kata-kata Ning benar. Waterian adalah makhluk yang terbentuk dari air. Mereka memiliki tubuh yang sangat tahan lama, bahkan jika kamu memotongnya, mereka hanya akan berubah seperti air tanpa menggunakan kekuatan suciku. Inilah mengapa mereka digambarkan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Namun, kemampuan bawaan semacam ini juga memiliki kekurangannya sendiri. Ada 3 cara di mana seseorang bisa berurusan dengan Waterian. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan luar biasa. Dewa dunia dapat dengan mudah menghancurkan mereka dan menggilingnya menjadi debu, tidak meninggalkan apapun sama sekali. Namun, Jining dan yang lainnya jelas tidak bisa menggunakan metode ini sekarang. Metode kedua adalah berulang kali menyerang dan melukai mereka. Jika Anda melukai mereka cukup berat dan cukup sering, mereka pada akhirnya masih akan menghabiskan semua energi mereka. Pada titik tertentu, ketiga Waterian tidak lagi bisa bertahan. Namun, metode ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan waktu yang tidak dimiliki Ning dan yang lainnya. Sang Buddha Tathagata tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi satu-satunya metode yang tersisa adalah metode ketiga. Waterian benar-benar makhluk hidup yang selaras dengan air. Seseorang bisa menggunakan api untuk melawan mereka. Mereka sangat takut dengan api. Namun, semakin kuat seorang Waterian, semakin tahan Waterian tersebut terhadap api. True God Waterian umumnya kebal terhadap Skyfire biasa atau True Fire. Seseorang harus menggunakan sesuatu pada level Golden Solar Fire. Eternal Kindelevire, Suiren adalah jenis api lain yang akan bekerja. Eternal Kindelevire berguna untuk melawan mereka. Fuxi tidak begitu ahli dalam menggunakan jenis api ini. Water Flame Apocalypse Formation, miliknya menggunakan Eternal Kindelevire, bersama Arcane Moonwater. Suiren menyediakan Eternal Kindelevire sementara Fuxi bisa memanen Arcane Moonwater sendiri. Berkat penguasaannya atas Tao Surgawi Yin dan Yang,
dia mampu mengendalikan Kindelevire dan Moonwater, tetapi formasi ini terutama digunakan untuk serangan area yang sangat luas itu tidak berguna melawan lawan individu, itulah sebabnya dia belum menggunakannya. Meski bingung, Fuxi mempercayai Ning. Keluar. Fuxi dan Daovater-nya benar-benar unggul dalam pertarungan ini. Masalahnya hanya mereka tidak bisa memaksa ketiga orang luar berbaju emas untuk tunduk. Fuxi tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah, dan saat dia melakukan formasi besar tiba-tiba muncul yang berukuran ratusan kilometer. Arcane Moonwater ditempatkan di satu sisi dan Eternal Kindelevire ditempatkan tepat di depan musuh mereka. Nyala api tampak hangat dan mengundang, hampir seperti api biasa mereka tidak terlihat mendominasi atau buas seperti Golden Solar Fire. Mereka adalah api yang membawa kehangatan ke hati seseorang. Begitu nyala api muncul, wajah ketiga orang luar asing itu langsung berubah. Ketika api menyentuh salah satu dari mereka, dia menjerit kaget. Sesepuh api, cepat, lari. Kabur. Tiga orang luar lapis baja emas tidak lagi berani tinggal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka segera berubah menjadi tiga garis cahaya berair yang menghilang ke kejauhan. Fuxi dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi aliran air itu tidak berbentuk, dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka langsung bergegas kembali ke formasi besar di kejauhan. Jika saya tahu betapa takutnya mereka pada api, saya akan menggunakan Eternal Kindelevire sejak lama. Fuxi menginginkan formasi Water Flame Apocalypse untuk bubar. Ini adalah formasi yang telah dia persiapkan untuk perang, dia akan menggunakannya untuk menyerang kelompok besar lawan. Ketika diaktifkan, itu akan menyelimuti seluruh dunia besar dengan kekuatan yang cukup untuk menyebabkan bahkan para Daovater elit merasakan bahaya besar. Tapi tentu saja, melawan penguasa Daovater itu hanya akan terbukti sedikit merepotkan. Mereka tidak takut api biasa, kata Ning. Dalam kekacauan primordial, api dibagi menjadi tiga tingkat kekuatan Skyfire, True Fire, dan Elder Fire. Elder Fire terdiri dari beberapa jenis api paling kuno. Golden Solar Fire dan Eternal Kindelevire keduanya berada di level ini. Istilah, sesepuh api, tidak benar-benar ada di tiga alam karena praktisi di tiga alam hanya mengetahui tiga jenis api pada tingkat itu: Kindelevire abadi, Golden Solar Fire, dan Zhurong God Fire. Sebenarnya, karena ada banyak cara untuk berkultivasi dan memahami Dao, ada banyak cara berbeda untuk menghasilkan Elder Fire. Jika setiap orang memberi nama khusus kepada Elder Fire mereka sendiri, akan ada jumlah yang tak terbatas dari mereka. Di tiga alam, ketiga jenis api tua ini semuanya memiliki nama yang unik, tetapi dalam kekacauan primordial yang tak ada habisnya, mereka semua hanya disebut sebagai api tua. Maju melampaui Elder Fire berarti membuat perubahan yang benar-benar mendasar. Nyala api akan kembali ke bentuk aslinya yang paling murni Chaos Fire. Secara umum, hanya Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan yang mampu mengendalikan api kekacauan. Beberapa Dewa Penatua atau Dewa Leluhur yang sangat berbakat akan mampu mengendalikannya, tetapi sejauh ini sebagian besar tidak. Menemukan seorang jenius yang mengerikan akan 1000 kali lebih sulit daripada menemukan Istana Fastiven. Kamu, Fuxi tiba-tiba menatap. Ning kembali menatapnya. Kamu telah mencapai tingkat kekuatan Tuan. Fuxi menatap Ning dengan kaget dan senang. Istana Owlclan dari tiga alam. Aliansi Nuwa telah menjadi keriuhan keributan. Merak yang anggun, jangan bercanda seperti itu. Patriark Subhuti yang duduk sangat terkejut. Benar, Merak yang anggun. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda klaim secara acak. Menjadi, dekat dengan tingkat Tuan, dan menjadi, di tingkat Tuan, adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jining luar biasa kuat, tapi jangan salah mengira bahwa dia sebenarnya adalah figur tingkat penguasa. Exalted Celestial Charefree tidak lagi terlihat santai dan riang seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak bersemangat saat dia mengomel pada Merak yang anggun. Semua kekuatan utama di Istana Owlclan sedang menatap anggun Merak. Kata-kata Peacock anggun benar. Di dekatnya ada Daovater Kijingsi. Aku, Jade Cauldron, dan anggota kelompok kami lainnya melihatnya sendiri. Jining jelas jauh lebih kuat daripada gabungan kami bertujuh. 2 Tirks dan 6 True Gods bergabung bersama menjadi sebuah formasi, dan kami bertujuh tidak dapat memecah formasi tersebut. Dark North, bagaimanapun, mampu menembusnya dengan tangan kosong dan membunuh mereka berdelapan. Dia membunuh 8 dewa sejati. Semua kekuatan utama tercengang. Bukan hanya itu. Ketika 8 dewa sejati lainnya yang menyerang kami melihat apa yang terjadi, mereka segera mencoba melarikan diri, tapi Dark North masih membunuh mereka semua. Kijingzi menggelengkan kepalanya. 16 dewa sejati, dengan 4 lengkungan di antara barisan mereka.
Dalam waktu singkat, Dark North membantai mereka semua dengan mudah. Mulai hari ini dan seterusnya, 4 lengkungan dunia reruntuhan primordial tidak akan lebih dari sebuah legenda lama. Oh, tunggu, saya mendengar bahwa Tirk Vileye memiliki tubuh kedua. Seluruh istana terdiam sesaat saat semua kekuatan besar saling bertukar pandang. Kemudian, badai kebisingan lain meletus ketika beberapa kekuatan besar berbicara untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Cukup, sebuah suara terdengar, dan semua kekuatan utama berbalik untuk melihat. Adalah Sang Buddha Tathagata, yang duduk di posisi paling tinggi. Jining memang berada pada tingkat kekuatan Tuan. Sang Buddha mengangguk. Aku masih bisa mendengar pemimpin orang luar asing itu berteriak dan mengoceh tentangnya. Selamat. Sang Buddha melihat ke arah Subhuti. Kamu telah mendapatkan sosok kelas penguasa lain di bawah pengawasanmu. Hahaha. Subhuti tertawa senang. Haoyi sudah sangat kuat ketika dia bergabung dengan Subhuti. Meskipun mereka membingkainya sebagai dia mengambil Subhuti sebagai tuannya, sebenarnya dia hanya menyembunyikan dirinya di dalam gunung batin. Jininglah yang telah benar-benar dilatih oleh Subhuti. Subhuti selalu menjunjung tinggi bakat Jining untuk pedang. Meskipun Jining telah maju pesat dalam hal kekuatan jantung, Subhuti selalu merasa bahwa Jining masih lebih berbakat dalam pedang. Dan memang, Jining telah mencapai tahap kelima dari kekuatan pedang, kemudian menjadi sosok tingkat penguasa. Jika dia bisa merobek formasi itu dengan tangan kosong, dia mungkin menjadi dewa sejati. 3 kemurnian Taois tertawa. Benar, jika dia menjadi seorang Dao Fater, akan ada resonansi dengan Tao Surgawi. Dia pasti telah menjadi dewa sejati. Subhuti juga tertawa. Dia berlatih kurang dari 1000 tahun, maju dari manusia biasa menjadi tuan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Senong menghela nafas dengan takjub juga. Semua kekuatan utama yang duduk di bawah mereka menunjukkan ekspresi takjub dan gembira. Pihak mereka baru saja mendapatkan penguasa lain, bagaimana mungkin mereka tidak senang. Tapi mereka juga tercengang. Hanya beberapa tokoh yang pernah berdiri di puncak kekuasaan di 3 alam. Di aliansi Nuwa, satu-satunya tokoh adalah 2 pemimpin Taoisme dan Buddha, 3 penguasa umat manusia, dan Dewa Agung Haoyi. Tapi sekarang, orang lain telah muncul untuk berdiri di sisi mereka, pedang abadi. Sejak Pangu mendirikan surga dan bumi, tidak pernah ada pedang abadi yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Dao Fater Fuju sangat terkenal dan pernah diakui sebagai pedang abadi dari 3 alam nomor 1, tetapi dia hanya memiliki status yang sama dengan Subhuti. Bagaimanapun, World God Northwest telah fokus untuk menjaga dirinya tetap hidup, dan dia benar-benar sangat lemah dibandingkan dengan tingkat kekuatannya yang sebenarnya dia bahkan tidak akan berani melawan Ibu Nuwa. Sword Fater Darklight, Dao Fater Holy Flame, dan Sword Immortal lainnya bahkan lebih lemah dari Dao Fater Fuju. Pangu Chaos Sword, Seamless Chaos Sword, Three Realms, tak satu pun dari mereka yang pernah menghasilkan Sword Immortal yang berdiri di puncak kekuatan. Tapi sekarang, pedang abadi telah bangkit untuk berdiri di puncak 3 alam. Pedang Immortal Dark North. Jining. Pedang Immortal Dark North. Pedang Immortal Dark North. Banyak kekuatan besar di istana, semuanya bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Rasa takut dan hormat muncul di hati mereka, ketakutan alami yang akan dirasakan seseorang terhadap mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Banyak negara besar dengan santai menyebut Ning sebagai Jining. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak lagi berani melakukannya. Mereka sekarang akan dengan hormat menyebut dia dengan gelar Taoisnya, Dark North. Hanya mereka yang sangat dekat dengan Ning, seperti Subhuti, atau mereka yang sangat kuat, seperti 3 kemurnian Taois dan Tathagata, yang akan terus memanggil Ning dengan nama aslinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Jining berdiri di ketinggian yang sama dengan 3 kemurnian, Suiren, Tathagata, dan penguasa lainnya. Dunia Alvin. Apa? Tingkat Tuan. God King berjubah hitam tidak bisa mempercayainya sama sekali. Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa dia baru saja dekat dengan level penguasa, berkat kekuatan pedang tahap kelimanya? Ini baru beberapa tahun. Bagaimana dia tiba-tiba mencapai level Tuan? God King berjubah hitam merasa seolah-olah bola api mengamuk di perutnya, membuatnya merasa sangat sengsara. Dia menyalak, Black Heaven, apakah kamu yakin tentang ini? Apakah Anda yakin Anda tidak hanya melihat sesuatu? Celestial Immortal Black Heaven bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat God King berjubah hitam. Sebagai gantinya, dia berkata dengan sungguh-sungguh dan hormat kepada Lord of All Fiends, Tuan, Godwin Witherspike cukup marah. Jining tidak dapat disangkal pada tingkat kekuatan penguasa. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tidak diragukan lagi. God King berjubah hitam menggertakkan giginya ketika dia mendengar ini.
Brengsek. Bagaimana anak yang telah berlatih kurang dari 1000 tahun ini tiba-tiba naik ke puncak 3 alam. Bahkan dia, murid agung Lord of the Demon Heart dan pemimpin nominal dari Seamless Gate, belum mencapai level itu. Kamu bodoh. Dao Mother Devil Han melirik God King berjubah hitam, tersenyum dingin. Setelah mendengar kata-kata, kamu bodoh, God King berjubah hitam tersentak dari linglung. Dia selalu bermain dengan hati orang lain, tapi kali ini dia bermain sendiri. Dia telah menyaksikan Jining tumbuh kuat, dan dia secara pribadi bertindak untuk memberikan satu demi satu kemunduran ke Jining. Sekarang, Jining telah maju ke puncak 3 alam, dan memang, peran God King dalam hal ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Bagaimana mungkin God King tidak merasa sengsara dan tertahan? Namun, dia juga sosok yang luar biasa. Dia dengan cepat pulih dari keadaan Fugue sesaat. Finlord, Dark North telah menjadi kekuatan kelas Overlord. Dia berlatih terlalu cepat. Kita harus segera menyingkirkannya, kata God King berjubah hitam. Saya tahu. Lord of All Fiends mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa Haoyi, Suiren, dan sekelompok dewa sejati dan Dao Fater telah pergi. Bahkan jika kita ingin campur tangan, pertama-tama kita harus melakukan perjalanan ke dunia Gold Driver, lalu perlahan-lahan terbang ke lokasi pertempuran. Kami mungkin tidak akan bisa mengejar kelompok Haoyi. Kami tidak akan bisa membantu. Black Heaven beritahu Godwin Witherspeake bahwa kita tidak akan bisa tepat waktu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya akan terserah padanya. Baik, Black Heaven mengangguk. Katakan ini juga padanya, Lord of All Fiends menginstruksikan, bunuh sebanyak yang dia bisa. Dia masih harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Tathagata sesegera mungkin. Baiklah, kata Black Heaven dengan hormat. Lord of All Fiends terdiam sesaat, lalu berkata dengan lembut, akar dari Nuwa Alliance benar-benar dalam kami belum bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan kekuatan penuh mereka, tapi kami akhirnya menciptakan Jining untuk mereka. Godwin Witherspeake, huff. Orang luar asing ini memiliki perut yang penuh dengan rencana buruk. Biarkan dia bertarung habis-habisan dengan Nuwa Alliance. Dunia Sungai Emas. Di luar formasi besar, Fuxi menatap Ning dengan gembira. Dia segera berkata, tidak ada waktu untuk mengobrol tentang itu untuk saat ini. Bagi Anda untuk membuat terobosan Anda pada saat seperti ini adalah bukti bahwa surga ada di pihak kita. Tathagata menggunakan terlalu banyak kekuatan sucinya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus segera membobol formasi dan menyelamatkannya. Formasi ini cukup rumit. Ning menatap formasi di depannya. Ya, Fuxi mengangguk. Jika kita perlahan-lahan meluangkan waktu untuk menganalisis dan mendekonstruksinya, kita akan membutuhkan sekitar 1 jam. Pada saat itu, Tathagata sudah lama meninggal. Fuxi melanjutkan, Tathagata adalah anggota yang sangat penting dari aliansi kita. Jika tubuh aslinya hancur, kita akan mendapat masalah selama Enwar. Tidak peduli apa, kita harus menyelamatkannya. Apa yang kamu perlu aku lakukan? Ning segera bertanya. Meskipun dia tahu sedikit tentang formasi, dibandingkan dengan Fuxi dia seperti anak yang benar-benar bodoh. Agar formasi tetap utuh, itu harus tetap stabil, kata Fuxi. Jika suatu formasi tidak stabil, ia dapat dengan mudah runtuh. Bagaimanapun, itu bergantung pada kekuatan luar. Ning mengangguk. Dia mengerti prinsip ini. Di sana, Fuxi menunjuk ke kejauhan. Seketika, seutas kekuatan ilahi terbang menuju bagian formasi itu. Itu salah satu bagian penting dari formasi. Saya ingin Anda melakukan yang terbaik untuk merobek formasi pada saat itu. Merobeknya selebar mungkin, menggunakan kekuatan penuh Anda. Ini akan memberi tekanan besar pada formasi, membuatnya lebih mudah bagiku untuk mendekonstruksinya. Baik, Ning mengerti. Ning segera terbang menuju lokasi itu. Suara mendesing. Tubuhnya langsung membesar, berubah dari pemuda berjubah putih biasa menjadi raksasa besar yang tingginya 30.000 meter. Pada saat yang sama, Ning memanifestasikan teknik Three Heads, Six Arms miliknya. Keenam tangannya secara bersamaan terentang, menyebabkan 6 pedang tajam muncul di dalamnya. Dia kemudian menikam ke depan dengan keras, menggunakan Blood Drop Stance dari seni pedang Bright Moon. Pedangnya menusuk ke arah formasi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Formasi itu sangat sulit. Ketika 6 lengan Ning menyerang, dia bisa merasakan kekuatan tolak yang kuat mendorongnya kembali. Ini adalah formasi yang Godwin Witherspeake rancang untuk menjebak Tathagata dan membunuhnya. Untuk membukanya secara paksa, tidak ada seorang pun di 3 alam yang mampu melakukannya. Untungnya, Fuxi tidak meminta Ning untuk melakukan itu. Yang dia minta Ning lakukan hanyalah mengganggu dan mengacaukannya. Setelah formasi menjadi tidak stabil, akan lebih mudah bagi Fuxi untuk mendekonstruksinya,
Tetapi meskipun begitu, hanya sosok tingkat penguasa yang mampu, hanya, mengganggu formasi. Kalian semua, bantu Dark North, Fuxi buru-buru menyalak. Serang bagian yang sama dari formasi yang Dark North serang. Ya, baik, menyerang. Pasukan Kuafu dan pasukan Daoist Jade Cauldron segera bergabung ke dalam formasi masing-masing dan mulai meluncurkan gelombang serangan terhadap formasi. 3 manusia di bawah komando Fuxi juga mulai membantu dengan serangan juga. Namun, mereka tetap dekat dengan Fuxi, melindunginya saat dia memusatkan perhatian penuhnya pada formasi. Ning tiba-tiba merasa bahwa segalanya menjadi sedikit lebih mudah. Sambil menggertakkan giginya, dia menggeram rendah. Huosh! Keenam pedangnya merobek formasi, merobek-robekan kecil ke dalam formasi. Air mata itu cukup besar untuk dimasuki seseorang, tetapi tidak ada gunanya melakukannya. Formasi itu dipenuhi dengan banyak lapisan bahaya, seseorang harus menghancurkan semuanya sebelum masuk. Fuxi mengabaikan semua yang lain dan sepenuhnya fokus untuk menghancurkan formasi. Di dalam formasi, Tathagata berada di ambang kehancuran, dengan kurang dari 1/10 dari kekuatan sucinya yang tersisa. Dari mana 2 penguasa luar ini berasal? Mereka sangat kuat. Ini benar-benar suatu kesengsaraan dan wajah sebenarnya dari kesengsaraan itu secara bertahap mulai menunjukkan dirinya. Saya berharap bahwa kita hanya akan memahami penyebabnya pada akhirnya, Tathagata merenungkan dirinya sendiri, mendesah dalam hati. Hanya pada akhir perang yang mengakhiri era primordial mereka mengetahui bahwa penguasa segala sesuatu yang telah menghasut segalanya. Kali ini, semuanya masih awal, tetapi 2 orang luar asing yang merupakan figur kelas penguasa telah muncul. Hal ini menyebabkan Tathagata merasa sangat khawatir. Keterampilan defensifnya sangat tangguh. Di 3 alam, dia mampu menahan serangan dari 3 penguasa pada saat yang sama. Saat ini hanya menghadapi 2 penguasa luar, tetapi dia hampir dikalahkan. Jelas, 2 orang luar asing ini memiliki serangan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada penguasa 3 alam. Godwin Witherspeake tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa formasi mulai gagal? Dia mengendalikan formasi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa salah satu bagian penting dari formasi dengan cepat mulai gagal. Jika ini terus berlanjut, itu akan segera benar-benar runtuh. Menguasai. 3 watrian lapis baja emas tiba-tiba muncul. Salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa, manusia itu, Dark North, telah berubah menjadi 30.000 meter. Dia merobek formasi untuk membantu Fuxi mendekonstruksi formasi kita. Merobek formasi. Godwin Witherspeake langsung mengerti. Jauh lebih mudah untuk mendekonstruksi formasi yang tidak stabil. Dia segera berkata, sabar, cepatlah dan hentikan Jining agar tidak mengganggu formasi. Tanpa Jining membantunya, Fuxi akan membutuhkan waktu yang lama sebelum dia bisa menyelesaikan formasi. Serahkan Tathagata kepadaku mengingat seberapa cepat kekuatan sucinya habis, aku membayangkan dia akan segera mengering. Baik, pria bertangan satu itu tidak ragu-ragu. Dia hanya mengangguk. Astaga, dia segera terbang dengan kecepatan tinggi, menyerbu ke arah Jining. Godwin Witherspeake menoleh untuk menatap Tathagata, masih duduk dalam posisi lotus. Dia tertawa dingin. Tathagata, ras manusiamu telah mendapatkan penguasa baru, Dark North, tapi itu tidak berguna. Saber telah pergi untuk berurusan dengan Jining. Tanpa bantuan Jining, Fuxi tidak akan bisa memecahkan formasi tepat waktu. Pada saat dia melakukannya, Anda akan lama mati. Sang Buddha terus menggunakan semua kemampuan ilahinya, berjuang untuk menahan serangan Godwin Witherspeake. Godwin Witherspeake dan Saber sama-sama sangat kuat. Bagaimanapun, keduanya adalah Dewa Penatua. Sang Buddha hanyalah dewa sejati, dia hanya mampu melawan mereka saat menggunakan banyak kemampuan suci, seni rahasia, dan serangan pamungkas. Sekarang setelah Saber pergi, segalanya menjadi lebih mudah bagi Tathagata. Tetap saja, dengan hanya 1/10 dari kekuatan sucinya yang tersisa, dia masih akan segera mati. Hark! Jining raksasa sekali lagi menyerang dengan 6 tangannya, tangannya ditutupi dengan cahaya pelangi saat dia dengan marah merobek celah yang dia buat. Hati-hati, Dark North. Tathagata mengatakan bahwa orang luar yang menggunakan pedang sedang menuju ke arahmu, Peacock yang anggun mengirim dengan tergesa-gesa. Beberapa saat setelah pesan Graceful Peacock, Ning melihat sesosok berlengan emas muncul. Pria berlengan satu itu dengan cepat bertambah besar, juga menjadi 30.000 meter. Ini adalah pria yang tampak muram yang tampak seperti manusia. Dia memegang pedang di tangannya sambil menatap Ning. Mengambil satu langkah ke depan, dia muncul di depan Ning lalu menebas dengan pedang di tangannya. Pedangnya melintas dengan ganas, membawa aura kekuatan yang tak tertahankan saat itu meretas ke arah Ning.
Ning punya dua pilihan. Yang pertama adalah terus merobek formasi. Yang kedua adalah menyerah pada itu dan alih-alih fokus pada memblokir pedang. Utara gelap, Kuafu, Peacock Anggun, Jade Cauldron, dan yang lainnya yang membantu dari jauh semuanya berteriak kaget. Ini karena ketika cahaya pedang mencapai tubuh Ning, dia terus fokus merobek formasi, sama sekali mengabaikan pedang. Dentang, ketika bilah tajam menebas tubuh ilahi Ningnya, itu merobek jubah putihnya. Spark terbang dari permukaan kulit Ning, dan sedikit kesan putih bisa dilihat, tapi pedang bahkan tidak mampu menembus kulit Ning. Yang dilakukan Ning hanyalah memberikan tatapan dingin pada pria bertangan satu itu. Pedang itu hanya bisa meninggalkan bekas putih di dada Jining, tapi jumlah kekuatan yang dikandungnya cukup mengejutkan. Itu menyebabkan Jining terlempar ke belakang, tetapi karena dia menahan air mata dalam formasi, dia bisa meminjam dari kekuatan pukulan itu. Riip, air mata dalam formasi benar-benar tumbuh lebih besar. Bagaimana ini mungkin? Pria berlengan satu itu linglung. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia telah berlatih selama kurang dari 1000 tahun? Bukankah dia baru saja menerobos untuk menjadi dewa sejati? Bagaimana mungkin tubuh ilahinya dapat dibandingkan dengan harta roh protokosmik kelas atas? Tubuh yang sebanding dengan harta protokosmik kelas atas, tidak mungkin siklus ke-9 dari 89 Arcane Art bisa mencapai ini. Di seluruh 3 alam satu-satunya orang yang pernah mencapai ini adalah Sang Buddha Tathagata. Tubuh emas Tathagata sebanding dengan harta protokosmik kelas atas, itulah sebabnya ketika Saber dan Godwin Witherspeake sesekali berhasil mendaratkan pukulan padanya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Inilah mengapa rencana mereka adalah untuk menekannya, lalu menyegelnya. Tapi sekarang, tubuh ilahi Jining juga telah mencapai tingkat yang sama. Dia hanya penduduk asli setempat. Dia sebenarnya hati pria bertangan satu itu bergetar. Kuafu, Jade Cauldron, Fuxi, dan yang lainnya yang menonton dari jauh juga terkejut. Ketika penguasa luar itu mendaratkan pukulan pedang ke Dark North, dia hanya berhasil meninggalkan tanda putih kecil di tubuhnya. Semua penonton memiliki visi yang luar biasa. Ketika mereka melihat serangan satu tangan itu, mereka bisa merasakan betapa dahsyatnya serangan itu. Tathagata sendiri telah lama mengatakan bahwa dunia reruntuhan primordial memiliki dua penguasa di dalamnya. Salah satunya adalah pengguna pedang satu tangan, sementara yang lain memiliki ekor. Ning sendiri cukup tenang. Jika dia baru saja menerobos untuk menjadi dewa sejati, tentu saja dia tidak akan mampu menahan pukulan itu. Namun baginya, hampir 2000 tahun telah berlalu. World God Northrest sendiri adalah Vingod Body Refiner. Dia juga anggota Istana Vastiven yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan pribadi, dia berdiri di puncak kekuatan di antara para dewa dunia juga. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dewa dunia terlemah dan dewa dunia yang paling kuat, seperti bagaimana ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dewa sejati tingkat ketiga dan dewa sejati tingkat pertama. Sebagai seorang ahli kuno yang telah menerima banyak ajaran dari sektenya yang kuat, dan sebagai sosok yang mampu memperoleh hal-hal seperti Violet Jewel dan seni pedang yang menakutkan seperti seni pedang tanpa nama, World God Northrest secara alami telah meninggalkan banyak teknik luar biasa untuk Ning. Meskipun beberapa teknik yang dia berikan kepada Ning tidak sebagus yang dia gunakan sendiri. Kemampuan ilahi pelindung. Kemampuan ilahi penghindaran. Keterampilan terlarang. Dia telah mewariskan banyak kemampuan seperti itu. Ning sudah lama menguasai teknik Scrying Hair Force dan teknik kunci jiwa Hair Force, tapi dia juga menguasai kemampuan ilahi pelindung. World God Northrest telah mentransmisikan ke Jining kemampuan ilahi yang dikenal sebagai patung emas. Kemampuan ilahi patung emas adalah kemampuan yang dilatih oleh World God Northrest sendiri. Itu bukan teknik yang dia peroleh dari Istana Vastiven. Meskipun dia telah mempelajari beberapa teknik dari Istana Vastiven, saat bertualang melalui kekacauan primordial yang tak ada habisnya, dia telah mengalami banyak cobaan sebelum akhirnya memperoleh bagian atas dan bagian tengah dari kemampuan ilahi patung emas. Setelah memperoleh kemampuan ilahi ini, World God Northrest tidak ragu sama sekali, dia segera melepaskan kemampuan Divine Pelindung sebelumnya untuk sepenuhnya fokus pada yang satu ini. Kemampuan ilahi patung emas memiliki sejarah yang luar biasa. Dalam kekacauan primordial yang tak berujung ada dunia yang sangat besar, dunia yang jauh lebih luas daripada seluruh 3 alam. Itu adalah dunia yang bisa bertahan selamanya, tidak seperti dunia chaos yang fana. 10, 100, 1000 siklus kekacauan bisa berlalu, tetapi dunia ini akan terus ada. Di tengah dunia yang luas ini ada sebuah pulau besar yang melayang, dan melayang tepat di atas pulau itu adalah sebuah patung emas yang menjulang tinggi. Patung emas setinggi 54.000 meter,
dan memancarkan aura kekuatan dan keagungan yang tak terbatas. Aura ini membuatnya bahkan Dewa Dunia tidak akan bisa menginjakkan kaki ke pulau yang melayang itu. Kemudian suatu hari, seorang jenius mutlak yang telah melihat patung emas selama bertahun-tahun yang tak terhitung akhirnya berhasil mendapatkan wawasan tentangnya dan merancang kemampuan ilahi patung emas. Ini langsung menjadi salah satu kemampuan ilahi paling top yang pernah ada. Itu dibagi menjadi 3 bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas patung emas adalah bagian pengantar. Ketika seseorang menguasainya, tubuh seseorang akan menjadi sebanding dengan harta protokosmik kelas atas. Dewa sejati bisa berlatih di bagian ini. Bagian tengah patung emas dapat digunakan untuk melatih tubuh seseorang agar sebanding dengan harta keos kelas atas. Dewa Penatua bisa berlatih di dalamnya. World God Northwest hanya memperoleh bagian atas dan bagian tengah untuk kemampuan ilahi ini, tetapi itu sangat mendalam dan berkelas sehingga dia masih memilih untuk menggunakannya. Itu juga relatif mudah untuk dilatih dan dia dengan cepat menguasai 2 bagian ini, meningkatkan tubuhnya menjadi sebanding dengan harta keos kelas atas. Meskipun dia tidak dapat memperoleh bagian bawah, itu tidak membuat banyak perbedaan bahkan jika dia mendapatkannya, benar-benar menguasainya akan sangat sulit. Untungnya, saya memiliki yayasan melalui 89 Seni Arcane. Ketika Ning mulai melatih kemampuan ilahi ini, dia hanya bisa menghela nafas. Kemampuan ilahi patung emas tidak memerlukan item khusus apapun itu hanya membutuhkan energi. Kekuatan surgawi, energi abadi, energi kekacauan, pil roh, segala macam energi dapat diubah dan diserap. Inilah yang membuat ini menjadi teknik kelas tinggi yang tangguh. Karena Ning sendiri telah mencapai siklus ke-9 dari 89 Seni Arcane, ketika dia berlatih di patung emas, dia bisa memulai dengan menggunakan energi yang sudah ada di tubuhnya. Dengan demikian, hanya butuh 12 tahun sebelum tubuhnya menjadi setara dengan harta protokosmik kelas atas. Patung emas adalah kemampuan suci yang harus dikembangkan secara perlahan. Siklus 89 Arcane Art dapat segera dikuasai, tetapi ini harus mengorbankan kebutuhan energi yang sangat besar serta beban berat yang dibebankan pada tubuh. Inilah mengapa benar-benar mustahil untuk terus memikirkan cara untuk membuat 89 Seni Arcane dapat digunakan untuk dewa sejati. Untuk meningkatkan tubuh dewa sejati sedemikian rupa akan menghasilkan tekanan luar biasa yang ditempatkan pada tubuh sehingga tidak ada cara untuk menahannya. Satu-satunya pilihan adalah perlahan-lahan mengerjakan tubuh, dan itulah yang dilakukan patung emas. Karena Ning memiliki dasar yang kuat berkat 89 Arcane Art, dia hanya membutuhkan sekitar 10 tahun atau lebih untuk menguasai patung emas dan bahkan tidak perlu baginya untuk menggunakan pil cakrawala besar. Jika dia punya, dia mungkin bisa menyelesaikan prosesnya dalam 3 tahun. Namun, Primal Twin-nya sudah menggunakan pil cakrawala besar dalam jumlah besar karena pelatihan di Menara Heavengeser. 10 tahun bukanlah waktu yang lama, jadi Ning bersedia melakukannya dengan lambat. Aku tidak menyangka bahwa perang melawan Primordial Ruin World ini akan memaksaku untuk mengungkapkan kemampuan patung emasku. Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah pada dirinya sendiri. Teknik kultivasi, kemampuan ilahi pelindung, teknik pemindaian kekuatan jantung, ini semua adalah teknik yang dimiliki Ning yang tidak ada di 3 alam. Pedang Immortal Dark North, sepertinya semua orang di 3 alam benar-benar meremehkanmu. Pria berlengan satu itu berkata dengan dingin, kamu benar-benar berhasil melatih kemampuan ilahi pelindung ke tingkat yang sangat tinggi tanpa ada yang lebih bijaksana. Dia tidak tahu bahwa kemampuan ilahi khusus ini adalah sesuatu yang bahkan dewa dunia akan menjadi liar. World God Northwest sendiri telah melatih kemampuan ilahi ini. Saat suaranya bergema di telinga Ning, dia melambaikan tangannya dan mengirim tali terbang ke arah Ning. Brengsek. Ning mengerutkan kening. Mereka yang memiliki tubuh kuat terutama akan khawatir terikat atau terkurung di dalam item. Pria berlengan satu itu bisa meluncurkan pukulan pedang sebanyak yang dia suka tanpa itu mempengaruhi Ning, dan memang itu bahkan akan mempercepat proses merobek formasi. Tali ini, bagaimanapun, adalah masalah lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning segera melepaskan robekan itu dengan 2 tangannya. 4 tangannya yang lain terus berusaha untuk memperlebar robekan itu, tapi kedua tangannya yang sekarang bebas itu sekarang mencengkeram sepasang pedang Dark North. Cahaya pedang menyala, berputar ke dalam lubang hitam yang menarik tali ke arah mereka. Huff. Pria berlengan satu menyerbu ke depan, terus memanipulasi tali sambil meluncurkan pukulan lain dengan pedangnya. Ning benar-benar fokus pada pertahanan. Pria satu tangan itu sebenarnya memiliki tekniknya sendiri yang mirip dengan kemampuan 3 kepala, 6 lengan tapi dia memilih untuk mempertahankan hanya 1 tangan. Namun,
Pedangnya benar-benar kuat. Sebagai perbandingan, bahkan pedang Ning memiliki tingkat kekuatan mentah yang lebih rendah. Namun, ketika Ning menggunakan dua pedang untuk bertahan pada saat yang sama, dia sebenarnya masih bisa bertahan melawan kombinasi tali dan pedang saber. Dark North, tunggu sebentar lagi. Saya hampir memecahkan formasi, Fuxi mengirim buru-buru ke arah Ning. Benar, tubuh raksasa Ning terus merobek formasi dengan 4 tangan sambil membela diri dengan 2 tangan. Mengapa aku merasa bahwa orang Dark North ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Tathagata? Dia hanya seorang udik lokal, dia paling-paling harus menjadi dewa sejati. Setelah berjuang untuk waktu yang singkat, Saber mulai merasa seolah-olah Ning sangat tangguh. Tapi tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ning sebenarnya adalah Dewa Penatua setengah langkah. Ning juga memiliki seni pedang yang melampaui Tao Surgawi, dan dia telah menghabiskan hampir 2000 tahun pelatihan di dalam menara Heffengesser. Hal ini membuat seni pedangnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saber, mengapa formasinya masih pecah? Godwin Witherspike dikirim secara mental. Tuan, Dark North memiliki kemampuan pelindung ilahi yang hebat yang sebaik Tathagata. Seni pedangnya juga luar biasa. Aku tidak bisa menghentikannya. Saber dikirim secara mental. Apakah kamu melihat sesuatu? Godwin Witherspike menjadi panik. Ketika saya mendaratkan pukulan pedang padanya, saya hanya bisa meninggalkan bekas putih, jawab Saber. Godwin Witherspike terus melancarkan rentetan serangan yang ganas terhadap Tathagata, tetapi dia merasakan frustrasi yang luar biasa di dalam hatinya. Apa yang terjadi di 3 alam? Saya, Dewa Penatua yang agung, harus bekerja sangat keras untuk menguatkan tubuh saya dan membuatnya setara dengan harta roh protokosmik kelas atas. Tapi penduduk asli ini, mereka jelas hanyalah dewa sejati. Bagi Tathagata untuk dapat mencapai ini adalah satu hal, tetapi Dark North dilatih selama kurang dari 1000 tahun. Bagaimana bisa tubuhnya sekuat ini juga? Godwin Witherspike merasa sangat tidak bahagia sekarang. Kemampuan Divine Pelindung sangat langka dan sulit untuk dilatih. Inilah mengapa World God Northrest segera membuang teknik sebelumnya dan sebaliknya hanya berlatih di patung emas begitu dia mendapatkannya. Mereka yang memiliki kemampuan ilahi pelindung selalu sulit untuk dihadapi. Mengikatnya, seni telapak tangan Tathagata juga terlalu kuat. Tidak mungkin aku akan berhasil melakukannya. Satu-satunya pilihanku adalah terus menghabiskan simpanan Divine Power miliknya. Godwin Witherspike merasa tak berdaya. Hanya setelah melelahkan Tathagata dia bisa menangkapnya. Mungkinkah ini semua karena Nuwa? Apakah teknik ini yang dia tinggalkan? Godwin Witherspike bergumam pada dirinya sendiri, ini semua muncul entah dari mana. Sekarang setelah individu bermasalah lain seperti Dark North telah muncul, tampaknya mengambil alih 3 alam dan mengambil hati dunianya akan lebih sulit dari yang kukira. Hal yang paling diinginkan Godwin Witherspike adalah hati dunia. Faktanya, 3 alam terbentuk dari tabrakan Pangu Chaosword dan Seamless Chaosword. Itu berarti bahwa hati dunianya kemungkinan besar adalah gabungan hati dunia dari 2 dunia kekacauan itu. Jika demikian, akan lebih berharga. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Cahaya buas berkedip di mata Godwin Witherspike saat dia menekan semua pikiran asing. Terus bertahan sebentar lagi, Fuxi mengirim buru-buru. Aku akan menghancurkan formasi itu. Baik, Jining yang menjulang terus merobek formasi dengan 4 tangan sambil bertahan melawan Saber dengan 2 lainnya. Huff. Saber mengerutkan kening. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan Ning, Saber tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi, menghilang dari pandangan Ning. Dia benar-benar mundur. Ning tidak bisa diganggu untuk terlalu menganalisis masalah ini. Dia segera menggunakan ke-6 tangannya untuk merobek formasi besar. Gemuruh. Jining tiba-tiba merasakan kekuatan formasi mulai melemah secara dramatis, lalu menghilang sepenuhnya. Dia telah menarik robekan itu dengan seluruh kekuatannya sekarang. Tiba-tiba, dia merobeknya secara tidak sengaja. Ledakan. Daerah sekitarnya benar-benar meledak, menyebabkan banyak retakan spasial dan air mata yang dengan cepat sembuh. Formasi telah dilanggar, kata Fuxi buru-buru. Cepat, selamatkan Sang Buddha, Ning membentak. Saat formasi pecah, area sekitarnya kembali ke penampilan normalnya. Ning sekarang benar-benar bisa melihat sosok emas Sang Buddha duduk dalam posisi lotus di kejauhan. Sebuah Vingot dengan ekor panjang, rambut longgar, dan aura kebiadaban yang tak tertandingi menyerang sosok yang duduk dengan marah, dengan banyak dari alien Outsiders of the Primordial Chaosword membantunya keluar. Buru-buru. Seketika, Fuxi, Kuafu, Daois Jade Cauldron, dan yang lainnya semuanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Jadi itu penguasa orang luar lainnya.
Ning segera memperhatikan orang luar alien berekor giok. Pria itu benar-benar botak dan tampak agak tampan. Dia telah sepenuhnya menindas Sang Buddha yang berkuasa. Dalam menghadapi serangannya, Sang Buddha hanya mampu sepenuhnya fokus pada pertahanan. Orang luar, setelah melihat teman lamanya dalam kesulitan seperti itu, Fuxi segera mengeluarkan raungan marah. Mati. Ledakan. Seketika, formasi Water Flame Apokalipse turun. Daerah sekitarnya selama 1.000.000 kilometer dipenuhi dengan Arcane Moon Water dan Eternal Kindlevire. Ada lusinan kekuatan besar dari Primordial Ruin World. Untuk situasi seperti ini, formasi besar yang bisa melancarkan serangan area adalah alat yang ideal. Hati-hati. Tak satu pun dari Dewa Sejati atau Daovater Alien yang berani melanjutkan serangan mereka terhadap Tathagata. Sebaliknya, mereka fokus sepenuhnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Api tua ini, ketiga Waterian mengerutkan kening serta mereka menyembunyikan diri di dalam formasi. Begitu formasi ini muncul, kekuatan dunia reruntuhan primordial yang disusun melawan Sang Buddha langsung berkurang. Astaga, seekor ular petir hitam melintas di langit, meluncurkan serangan awal terhadap orang luar asing. Ning mencengkeram pedang di masing-masing dari 6 lengannya. 5 adalah pedang Dark North sedangkan yang ke-6 adalah Violet Jewel. Hal-hal yang cukup kritis dan Ning tahu bahwa Sang Buddha tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, dia bisa saja binasa kapan saja sekarang. Pada saat seperti ini, dia harus bertarung dengan kekuatan penuh. Tuan, aku akan menghentikannya. Penatua berjanggut merah mengeluarkan geraman rendah, janggut merahnya langsung mengembang secara dramatis dalam ukuran saat menyerang ke arah Ning. Dari 6 pengikut yang mengikuti Godwin Witherspeake, Saber adalah yang paling kuat. Berikutnya yang berkuasa adalah sesepuh berjanggut merah. Adapun 3 Waterian, mereka hampir tidak bisa mencapai tingkat kekuatan Dewa Penatua setelah bergabung bersama dalam formasi, tetapi mereka hanya benar-benar ahli dalam pertahanan. Huff. Ning menyerang dengan 6 pedangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 garis cahaya pedang yang menyilaukan langsung membelah langit. Langit telah sepenuhnya tertutup oleh untaian janggut merah yang tak berujung, tetapi semua untaian itu langsung hancur berantakan. Wajah sesepuh berjanggut merah itu memucat karena terkejut, dan dia buru-buru mundur untuk bersembunyi di balik formasi yang telah dibentuk oleh lusinan Dewa Sejati alien itu. Dia mengirim mental dengan panik, "Tuan, pedang Immortal Dark North sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya." Setelah menghancurkan janggut merah lelaki tua itu, Ning langsung menyerang Dewa Tathagata dalam upaya untuk menyelamatkannya. "Saber, kamu pergi berurusan dengan Fuxi. Serahkan Jining kepadaku." Godwin Witherspeake tahu itu, mengingat bagaimana Saber dan Jining berspesialisasi dalam serangan dan betapa tangguhnya tubuh Jining, tidak mungkin Saber akan berhasil melakukan apapun pada Jining. Fuxi tidak terlalu kuat secara ofensif, sebenarnya akan sedikit lebih sulit baginya untuk menghadapi Saber. Baik. Sabre mengangguk. Astaga, Godwin Witherspeake terbang menuju Jining. Gemuruh. Garis cahaya tiba-tiba melengkung ke arah Ning tanpa peringatan sama sekali. Ning sangat terkejut, tapi untungnya dia telah menggunakan kekuatan hatinya untuk terus-menerus memindai area tersebut. Cepat. Jadi ekor tuan luar ini benar-benar telah melampaui batas Tao Surgawi. Ning benar-benar terkejut. Godwin Witherspeake mampu menyerang dengan ekornya dengan kecepatan luar biasa. Ning segera dipotong dengan pedangnya. Dentang. Percikan muncul saat pedang berbenturan dengan ekornya. Tubuh Godwin Witherspeake juga sangat tahan lama. Dia benar-benar berhasil memblokir dengan mudah. Godwin Witherspeake mengerutkan kening saat ia memanifestasikan total 6 lengan, melanjutkan serangannya terhadap Ning. Keduanya langsung mulai bertarung satu sama lain di udara, 6 tangan melawan 6 tangan. Saat pertempuran dimulai, Ning menyadari bahwa meskipun Godwin Witherspeake sangat kuat, hanya ekornya yang melampaui batas Tao Surgawi, lengannya tidak. Pergi. Tiba-tiba, Ning melepaskan Violet Jewel. Sebelum ini, dia telah menyembunyikan kekuatan penuh Violet Jewel, membuatnya tetap lemah dan sejalan dengan 5 pedang Dark North lainnya. Sekarang, bagaimanapun, Ning tiba-tiba membanting Violet Jewel ke bawah saat dia menggunakan sikap pemecah surga dari seni pedang Bright Moon. BOOM. Violet Jewel jatuh seperti guntur, menghantam lengan putih pucat Godwin Witherspeake. Wajah Godwin Witherspeake langsung berubah drastis saat dia terlempar ke belakang. Apa? Semua kekuatan utama dari Primordial Ruin World terkejut. Sepertinya Godwin telah unggul dalam pertarungannya melawan Sword Immortal Dark North. Bagaimana dia tiba-tiba dikirim terbang mundur? Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Godwin Witherspeake berteriak,
lalu maju sekali lagi. Bahkan ketika aku menggunakan Violet Jewel, aku tidak memiliki banyak keuntungan darinya. Ning juga mengerutkan kening saat dia menyerang ke depan juga. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar serangan secepat kilat saat mereka bertarung mati-matian. Ning memiliki keuntungan dari Violet Jewel. Witherspike memiliki keuntungan menjadi Dewa Penatua sejati. Keduanya benar-benar berjuang untuk berhenti total. Pemandangan ini menyebabkan kekuatan aliansi Nuwa dan kekuatan dunia reruntuhan primordial merasa terkejut. Orang luar alien sebenarnya sekuat ini. Sword Immortal Dark North sebenarnya sekuat ini. Kedua belah pihak tercengang. Aliansi Nuwa tercengang melihat kekuatan Witherspike. Dunia reruntuhan primordial tercengang oleh kekuatan Jining. Meskipun Jining adalah sosok kelas penguasa, mereka mengira bahwa karena Jining telah berlatih kurang dari 1000 tahun, dia masih belum berpengalaman. Beberapa saat yang lalu, Jining telah mengungkapkan kemampuan ilahi pelindung yang benar-benar sangat kuat, dan sekarang, dia telah mengungkapkan bahwa serangannya sama kuatnya dengan serangan dari penguasa luar ini. Lebih dari setengah siklus kekacauan telah berlalu sejak perang yang mengakhiri era primordial. Ada beberapa kekuatan besar yang menyembunyikan peningkatan mereka sangat mungkin, misalnya, formasi pembantaian abadi, Taois Tiga Kemurnian bahkan lebih kuat daripada serangan Jining. Tetapi, dalam hal kecepatan, Jining memiliki teknik Ninehon Lightning Serpent. Dalam hal pertahanan, dia memiliki teknik patung emas. Dalam hal serangan, dia berdiri di puncak tiga alam. Jining tidak memiliki kelemahan sama sekali. Ini membuatnya semakin berbahaya, karena dia bisa menghadapi semua jenis situasi. Kekuatan besar apapun, termasuk Godwin Witherspike, akan merasakan sakit kepala datang ketika mereka harus bertarung melawan Jining. Tidak berpengalaman. Pengalaman pantatku. Idiot gerbang mulus itu. Mereka terus mempermainkan dan mempermainkan dia dan sekarang, orang-orang bodoh itu akhirnya menciptakan musuh yang aneh. Godwin Witherspike menggertakkan giginya. Tidak ada gunanya melawan dia seperti ini. Dia terlalu kuat, tidak mungkin aku bisa membunuhnya. Saya harus fokus membunuh Tathagata sebagai gantinya. Huff. Sword Immortal Dark North, saya membayar cukup mahal untuk mendapatkan formasi ini. Saya tidak akan mau menggunakannya untuk melawan siapapun. Godwin Witherspike merenung pada dirinya sendiri. Ledakan. Pada saat yang sama ketika keduanya bertukar pukulan lagi, Godwin Witherspike tiba-tiba melambaikan tangannya. Bang, 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 bang. 6 pilar batu yang sangat besar tiba-tiba muncul entah dari mana, turun dari langit untuk menutupi area seluas puluhan ribu kilometer. Pilar batu langsung mulai memancar dengan cahaya buram, benar-benar menutup dunia luar dan menyebabkan ruang itu sendiri menjadi buram. Utara gelap. Fuxi dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat formasi kabur yang sangat besar ini turun dan menjebak Dark North di dalamnya. Fuxi? Benar. Godwin Witherspike menoleh untuk tersenyum dingin pada Fuxi. Saya mendengar bahwa keahlian Anda dalam formasi adalah yang terbaik di antara penduduk setempat. Silakan dan coba pecahkan yang ini jika Anda bisa, ahaha. Hati Fuxi menjadi dingin begitu dia melihat 6 pilar batu itu. Pilar batu ditutupi dengan rune yang sangat misterius. Rune ini mengandung misteri ruang yang sangat mendalam di dalamnya, dan kepala Fuxi menjadi pusing begitu dia melihatnya. Dia langsung mengerti bahwa ini jelas merupakan formasi yang jauh, jauh melampaui formasi apapun yang pernah dia buat. Tidak mungkin dia bisa memecahkannya. Tebakannya benar. Ini adalah formasi yang telah dibuat oleh Chaos Immortal yang ahli dalam seni formasi. Itu adalah salah satu kartu truf yang digunakan Godwin Witherspike ketika dia bertualang dalam kekacauan primordial untuk menjebak musuh yang tangguh. Jika Anda ingin bertahan hidup bertualang melalui kekacauan primordial, Anda perlu memiliki beberapa kartu truf di lengan baju Anda. Orang-orang Waterian di bawah komandonya adalah satu set kartu truf lainnya ketika dia menghadapi bahaya besar, dia akan memaksa ketiga pelayannya untuk memblokirnya. Namun, itu hanya salah satu kartu truf biasa miliknya. Formasi ini adalah salah satu yang paling penting. Setelah dilepaskan, musuh yang terperangkap di dalamnya perlu menghabiskan waktu yang lama sebelum dapat mengatasinya. Pada saat itu, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menjebakmu. Godwin Witherspike telah membayar harga yang cukup mahal untuk mendapatkan item ini. Jika bukan karena fakta bahwa Jining sangat kuat, dia tidak akan mau menggunakan harta ini sama sekali. Jika musuh menghabiskan cukup waktu untuk mencari tahu bagaimana formasi itu bekerja, dia akan dapat menembusnya dan membuatnya sama sekali tidak berguna di masa depan. Formasi semacam ini umumnya merupakan item sekali pakai. Witherspike tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk membuat ulang atau memperbaikinya.
Pertama, saya akan membunuh Tathagata. Kalau begitu, jika aku punya cukup waktu, aku akan membunuh Fuxi juga. Godwin Witherspike merenung pada dirinya sendiri. Ning mulai bertarung melawan Godwin Witherspike lagi. Tepat ketika dia telah terlempar ke belakang beberapa langkah, dia melihat 6 pilar batu turun entah dari mana. Segera setelah itu, area di sekitarnya menjadi buram. Baik Herforce maupun Kore Sensei tidak bisa melihat melewati kabut, dan dia hanya bisa melihat secara fisik hingga jarak 300 meter. Sebuah formasi. Ning menatap area buram di sekitarnya. Aku terjebak dalam formasi. Jining mengacungkan Violet Jewel, menyebabkannya bertambah besar secara eksplosif menjadi puluhan ribu meter. Merusak. Dihadapkan dengan wilayah buram ini, Ning mengeluarkan raungan saat dia mengangkat pedang besar itu tinggi-tinggi ke udara, lalu menebas ke bawah. Suara mendesing. Dia menyerang dengan sikap Heavenbreaker. Dalam hal niat dan kemauan, itu tidak terlalu jauh dari keinginan yang dimiliki Pangu ketika dia membelah surga dari bumi dan mendirikan dunia. Pangu telah dilahirkan dengan penguasaan atas Dao Surgawi dari kekacauan primordial, tetapi pendiriannya di dunia adalah bagian dari tujuan bawaannya untuk eksis. Dia adalah tipe dewa dunia yang paling lemah. Bagi mereka yang benar-benar dilatih untuk menjadi dewa dunia, pembentukan dunia kekacauan tidak akan mengakibatkan kematian mereka. Gemuruh. Pedang itu menyerang, menyebabkan guntur meledak di sekitarnya. Ning mengerutkan kening. Meskipun ada beberapa getaran, formasinya masih cukup stabil. Faktanya, itu jauh lebih stabil daripada formasi yang kita tangani sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk menembus formasi ini dengan kekuatan mentah. Apa yang harus dia lakukan? Suara mendesing. Ning mulai bergerak, dengan cepat terbang ke depan melalui formasi. Situasi di luar pasti sangat suram, dan Tuan Tathagata berada dalam bahaya besar, tetapi Ning mengesampingkan semua pertimbangannya yang lain karena dia benar-benar fokus pada bagaimana menerobos formasi ini secepat mungkin. Setelah terbang hanya sedetik, Ning terhenti. Tidak ada bahaya di sini sama sekali. Saya terbang beberapa ratus ribu kilometer dalam detik itu, tetapi saya tidak menemukan bahaya apapun, atau dimanapun ada ilusi. Yang saya lihat hanyalah kekaburan dan kabut abadi ini. Ning tertegun. Mungkinkah? Apakah ini jalan tanpa akhir? Keenam pilar batu itu benar. Brengsek. Ini adalah formasi jalan tanpa akhir. Wajah Ning langsung berubah tak sedap dipandang untuk dilihat. World God Northwest telah mengirimkan banyak informasi ke Ning, termasuk banyak pengetahuan tentang formasi umum namun merepotkan. Salah satu formasi seperti itu dikenal sebagai jalan tanpa akhir. Dalam kekacauan primordial yang tak berujung, ada dunia yang jauh lebih besar daripada 3 alam yang memiliki banyak kekuatan besar. Mereka semua perlu berlatih, jadi cukup umum bagi mereka untuk bertukar teknik dan item satu sama lain. Salah satu jenis formasi yang sangat kuat yang ingin dibeli oleh banyak dewa penatua dan dewa leluhur adalah ini, jalan tanpa akhir. Prinsip di balik jalan tanpa akhir cukup sederhana. Itu memanfaatkan prinsip-prinsip Dao of Space untuk mengubah wilayah yang awalnya hanya berukuran 10.000 km menjadi berukuran 100 juta kilometer. Target akan terjebak di pusat formasi. Jika Anda ingin menghindarinya, satu-satunya pilihan yang Anda miliki adalah terbang keluar secara fisik. Tidak ada cara untuk berteleportasi dari dalam formasi. Dengan demikian, Anda harus menghabiskan banyak waktu terbang dari pusat formasi keluar. Periode waktu itu akan lebih dari cukup bagi pengguna formasi untuk melarikan diri atau melakukan sesuatu yang lain. Ini membuat formasi khusus ini menjadi item yang sangat populer dalam kekacauan primordial yang tak ada habisnya, dan setiap kali seseorang menawarkannya untuk dijual, itu akan segera diambil. Tentu saja, secara teori juga mungkin untuk mematahkan formasi melalui kekuatan mentah. Masalahnya adalah meskipun formasinya tampak sederhana, misteri misterius Dao of Space di dalamnya sangat mendalam. Bahkan dewa dunia atau dewa kekacauan akan membutuhkan sedikit waktu untuk memecahkan formasi. Adapun dewa penatua dan dewa leluhur, tidak ada kesempatan sama sekali. Yang bisa saya lakukan adalah terus terbang. Meskipun Ning merasa sangat panik, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Desir. Ning berubah menjadi ular petir hitam, memilih arah, lalu segera mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Selamatkan Tathagata. Di luar formasi, pertempuran telah mencapai puncaknya. Fuxi memimpin pasukan Kuafu dan Jade Cauldron dalam serangan ganas terhadap pria bertangan satu, Saber. Saber telah berubah menjadi setinggi 30.000 meter, dan dia mengirim pedangnya berkedip dalam garis-garis cahaya yang dingin dan buas, mencegah Fuxi dan yang lainnya bergerak melewatinya. Bagaimanapun juga, Fuxi tetaplah dewa sejati meskipun dia memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang Dao,
dia terutama berfokus pada seni formasi. Saat menggunakan formasi, dia hampir tidak bisa menandingi Saber, tapi dia masih dalam kerugian yang signifikan. Hanya seseorang seperti Jining, Dewa Penatua setengah langkah yang memiliki tubuh ilahi yang kuat dan pedang seperti Violet Jewel, yang benar-benar dapat menyebabkan masalah Saber. Bahkan Godwin Witherspeake tidak dapat melakukan apapun pada Ning dan terpaksa menggunakan formasi Endless Roads-nya yang berharga untuk menjebak Ning. Brengsek, menyerang, Kuafu, Jade Cauldron, dan yang lainnya semuanya bergabung menjadi formasi dan meluncurkan serangan dari jauh, tetapi Saber dapat dengan mudah memblokir serangan. Adapun pengikut lapis baja emas lainnya dari Godwin Witherspeake, mereka berada di Komando Dewa Sejati dan Dao Fighters dari Primordial Chaos World, setelah mengatur mereka ke dalam formasi untuk melawan formasi Water Flame Apocalypse. Sesekali, mereka akan meluncurkan beberapa serangan juga. Untuk saat ini, seluruh pasukan Fuxi telah sepenuhnya diblokir oleh Saber dan kekuatan utama musuh. Orang luar satu tangan ini terlalu kuat. Fuxi menggertakkan giginya. Sesuai rencana aliansi Nuwa, peran Fuxi secara umum adalah untuk fokus menggunakan formasi untuk mengontrol dan mempengaruhi medan perang secara keseluruhan, bukan melawan yang kuat dalam pertarungan satu lawan satu. Tathagata, kamu harus menahannya. Fuxi menghendakinya, dan seketika Arcane Moonwater dan Eternal Kindlevere yang dekat dengan Godwin Witherspeake berubah menjadi sepasang naga besar, satu air dan satu api. Kedua naga itu dengan marah melingkari Godwin yang perkasa. Ini adalah cara benar untuk menggunakan formasi Water Flame Apocalypse. Karena Fuxi harus menghabiskan banyak perhatiannya untuk berurusan dengan Saber, dia hanya bisa mengaktifkan formasi Water Flame Apocalypse di wilayah yang cukup kecil itu. Jelas, dia berencana menggunakannya untuk mengikat Godwin Witherspeake. Dentang, naga api dan air melingkari Godwin Witherspeake, tetapi tubuhnya sangat tahan lama sehingga dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Teknik yang menggabungkan Elder Fire dan Elder Water bersama-sama. Teknik ini sangat mendalam sehingga benar-benar dapat memperlambat gerakan saya. Godwin Witherspeake dengan cepat menyadari betapa sulitnya formasi ini untuk dihadapi, tetapi dia masih mencibir. Sayang sekali bagi mereka bahwa Tathagata hampir selesai. Meskipun dia dibatasi oleh naga air dan api, dia terus menghujani serangan terhadap Sang Buddha. Setelah formasi terpecah, Sang Buddha bangkit berdiri, berniat untuk melarikan diri. Tetapi, Godwin Witherspeake bergerak lebih cepat daripada dia. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, Tathagata tidak dapat melarikan diri. Kekuatan ilahi saya hampir habis. Sang Buddha menghela nafas pelan. Suara mendesing. Buddha yang tampak baik hati mengenakan rok kasaya tiba-tiba muncul dari tubuh Tathagata. Cahaya berkobar di sekujur tubuhnya saat dia menyerang dengan kekuatan penuh, menyerang Godwin Witherspeake. Ahaha, apakah ini upaya terakhirmu untuk melawan? Anda akan mengorbankan tubuh Dharma Anda sekarang. Godwin Witherspeake tertawa liar. Ledakan. Setelah 3 bentrokan singkat, sosok yang menyala-nyala itu benar-benar pecah dan menghilang. Itu adalah tubuh Buddha pengobatannya. Fuxi yang jauh merasakan sakit di hatinya saat melihat ini. Tubuh Sakyamuni adalah tubuh sejati Sang Buddha, dan beliau juga memiliki 4 tubuh Dharma yang perkasa. Kali ini, Sang Buddha telah membawa tubuh Sakyamuninya bersama dengan 2 tubuh Dharmanya, tetapi selama pertempuran ini mereka telah menghabiskan semua energi mereka. Satu-satunya pilihan Sang Buddha adalah mencoba dan melestarikan tubuh Sakyamuninya sambil mengirimkan tubuh Dharmanya untuk mati dengan harapan dapat mengulur waktu lagi. Tubuh Dharma ini semuanya telah dikultivasikan dengan susah payah dan hari ini, dalam 1 hari, mereka akan dihancurkan. Tetap saja, tubuh yang sebenarnya adalah yang paling penting. Selama tubuh sejati tetap hidup, tubuh Dharma perlahan-lahan dapat dibuat ulang sekali lagi. Pergi. Sang Buddha terus melarikan diri saat ia mengirim tubuh Dharma lain terbang keluar dari dalam dirinya. Tubuh Dharma ini berkobar dengan api yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari itu sendiri. Ini adalah tubuh Buddha Matahari Agung, dan serangannya bahkan lebih kuat daripada serangan tubuh Buddha pengobatan. Tetapi, dalam hal teknik dan kekuatan, itu masih sedikit lebih lemah dari tubuh aslinya. Jika bahkan tubuh sejati tidak mampu menahan serangan Witherspeake, bagaimana mungkin Buddha Matahari Agung bisa melakukannya? Masih berjuang, Godwin Witherspeake merasa sangat kesal. Dia melanjutkan serangannya yang ganas, dan beberapa bentrokan singkat kemudian tubuh Buddha Matahari Agung juga menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Astaga, Godwin Witherspeake terus mengejar Sang Buddha. Kamu ingin bergabung bersama Fuxi? Ekor Godwin Witherspeake tiba-tiba menyerang. Suara mendesing. Itu menyerang lebih cepat dari kecepatan cahaya menuju Sang Buddha.
Sang Buddha segera bergerak untuk memblokir. Ledakan. Sang Buddha dikirim terhuyung-huyung mundur. Mata Sang Buddha redup namun damai. Dia melipat tangannya dalam doa, dengan tenang menatap Godwin Witherspike yang mendekat. Tathagata, Fuxi berteriak kesakitan. Membunuhmu benar-benar tidak mudah. Godwin Witherspike akhirnya sedikit santai. Tuan Buddha, tampaknya tidak lagi memiliki kekuatan suci yang tersisa. Dia telah lama mengubah semua daging dan darah di dalam dirinya menjadi kekuatan ilahi, hanya menyisakan lapisan luar tubuh emasnya. Teknik tubuh emasnya cukup istimewa, dia menjadi sangat kuat setelah menguasainya, tetapi tidak ada cara untuk mengubah kembali tubuh emasnya menjadi kekuatan suci. Setelah dia meninggal, dia hanya akan meninggalkan tubuh emasnya. Ada banyak bodhisattva dan Buddha yang akan meninggalkan tubuh emas setelah meninggal. Tapi tentu saja, Tathagata telah melatih teknik tubuh emasnya ke tingkat setinggi mungkin. Jadi saya telah menjadi yang pertama jatuh sebelum kesengsaraan besar. Sang Buddha memandang Godwin Witherspike dengan tenang. Sepertinya dia bersiap untuk memberiku satu pukulan terakhir sebelum dia mati. Godwin Witherspike tidak berani terlalu percaya diri. Membunuh Tathagata bukanlah hal yang mudah, dan dia telah membayar harga yang cukup mahal untuk mencapainya. Dia telah kehilangan keempat Tirks-nya, dan dia bahkan terpaksa mengeluarkan formasi Endless Roads miliknya untuk menjebak Sword Immortal Dark North. Dia pasti tidak ingin mengacaukannya pada akhirnya. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba bisa terdengar. Di kejauhan, 6 pilar batu yang mengelilingi formasi kabur itu tiba-tiba terungkap, bersama dengan sosok lain, Jining yang memegang pedang. Pedang Immortal Dark North. Wajah Godwin Witherspike segera berubah, tetapi ekspresinya kemudian berubah menjadi buas saat dia menyerang tanpa ragu ke arah Tathagata. Mati. Cakar tajamnya menyerang langsung ke arah Tathagata, membuat Jining yang jauh tidak punya waktu untuk campur tangan sama sekali. Ketika Sang Buddha melihat Jining muncul, senyum muncul di wajahnya yang sebelumnya tenang. Dia menggeram pelan, lalu menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Tangan raksasanya menyerang Godwin Witherspike seperti sepasang dunia besar. Kedua telapak tangan ini seperti dunia bagi diri mereka sendiri, dan mereka membuat Godwin Witherspike sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Jadi dia benar-benar bersiap untuk memberikan satu pukulan terakhir kepadaku sebelum mati. Tuhan Tathagata Sang Buddha adalah dewa sejati. Meskipun dia mampu melepaskan kekuatan Dewa Penatua, dalam hal kekuatan mentah dia memang sedikit lebih rendah dari Godwin Witherspike. Namun, seluk-beluk seni telapak tangannya jauh melampaui teknik Witherspike. Tidak mungkin Godwin Witherspike bisa menghindari serangan putus asa terakhir ini, satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya secara langsung. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan. Lord Tathagata meminjam dari kekuatan tumbukan untuk terbang mundur. Orang luar. Jining mengeluarkan raungan keras, berubah menjadi ular petir hitam saat dia menyerang Godwin Witherspike. Brengsek. Setelah bertukar pukulan dengan Tathagata, Godwin Witherspike juga terlempar ke belakang. Pada saat dia pulih, Jining sudah menyerang. Godwin Witherspike hanya bisa melemparkan pandangan kebencian dan kebencian ke arah Lord Tathagata saat yang terakhir terbang jauh. Aku menghabiskan semua upaya itu dan membayar harga yang mahal, tapi sebenarnya aku tidak bisa membunuh satu pun dari udik level Tuan ini. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Pedang cahaya Ning turun. Itu mempesona untuk dilihat, dan tampaknya mengandung kekuatan yang cukup untuk membelah langit. Apa? Ekor Godwin Witherspike menyerang, berubah menjadi seberkas cahaya yang sama menyilaukan yang bertabrakan dengan cahaya pedang. Godwin Witherspike terlempar ke belakang. Dia memberi Ning tatapan dingin, menyaksikan Ning berubah menjadi seberkas kilat hitam yang terbang di sebelah Tuan Tathagata. Dengan lambaian tangannya, dia menarik Lord Tathagata ke dalam harta miliknya sendiri. Menguasai. Pria berlengan satu yang jauh mengirim pesan mental kepadanya. Ayo pergi. Godwin Witherspike berkata dengan marah. Kata, pergi, ini, keluar dari bibirnya dengan sangat enggan. Godwin Witherspike melambaikan tangannya, menyebabkan 6 pilar batu itu menghilang. Meskipun, jalan tak berujung, telah rusak oleh pelarian Ning, seorang ahli formasi yang terampil masih dapat memperbaikinya. Harga memperbaikinya akan jauh lebih rendah daripada harga membeli yang baru. Meninggalkan, pria berlengan satu itu melambaikan tangannya, mengumpulkan dewa sejati alien serta 3 watrian, tetua berjanggut merah, dan tetua kurus. Dia kemudian segera terbang ke sisi Godwin Witherspike. Anggap dirimu beruntung. Godwin Witherspike tersenyum dingin ke arah Ning dan yang lainnya. The Primordial Ruin World adalah tempat yang besar. Kami akan mengambil semuanya dengan lambat. Astaga! Godwin Witherspike dan pria berlengan satu menghilang, sebuah kastil emas gelap muncul di tempat mereka berada.
Kastil emas gelap segera terbang dan pergi. Di dalam kastil, Godwin Witherspike sekali lagi duduk di singgasananya. Di bawahnya ada 6 pengikutnya. Tuan, Sword Immortal Dark North terjebak di dalam formasi Endless Road. Bagaimana dia bisa muncul begitu cepat? Penatua berjanggut merah tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Itu terlalu cepat. Dia hanya terjebak di dalam untuk waktu yang singkat. Itu cukup singkat. Pria bertangan satu itu juga mengerutkan kening. Penduduk setempat ini mereka cukup bodoh dan kurang informasi. Mereka seharusnya tidak bisa mengenali formasi sebagai formasi Endless Road. Seseorang yang belum pernah melihat formasi ini, setelah terjebak di dalamnya, dia seharusnya menghabiskan waktu yang lama untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Formasinya sangat luas sehingga terbang keluar akan memakan waktu lama. Sepakat. Mata Godwin Witherspike bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengangguk perlahan. Mereka benar. Seseorang yang terperangkap dalam formasi yang belum pernah dilihatnya biasanya akan menghabiskan waktu dengan hati-hati untuk mengujinya. Biasanya akan memakan waktu cukup lama bagi mereka sebelum muncul dari formasi Endless Road. Jining, bagaimanapun, telah keluar dalam waktu singkat setelah terjebak di dalam. Hanya ada satu penjelasan. Begitu dia terjebak di dalam formasi, dia segera tahu apa itu dan bagaimana cara melarikan diri. Godwin Witherspike berkata dengan dingin, dia segera menggunakan teknik Ninehon Lightning Serpent untuk terbang keluar dengan kecepatan tinggi. Kedengarannya benar. Bagaimana mungkin dia bisa segera mengenali formasi itu? Pria berlengan satu itu mengerutkan kening. Mungkinkah dia pernah melihatnya sebelumnya? Tiga alam telah menemukan sosok seperti semua hal sebelumnya, kata Godwin Witherspike. Sword Immortal Dark North pasti telah memperoleh beberapa catatan yang berkaitan dengan formasi Endless Road dari beberapa orang luar asing yang mengembara ke tempat ini. Dia bisa menganggap dirinya beruntung. Guru, jika Anda benar-benar ingin membunuh Tathagata, saya merasa bahwa Anda dapat mencapainya. Pria bertangan satu itu memandang ke arah Godwin Witherspike. Ada perbedaan kekuatan di antara Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. Dewa Penatua biasa, mereka yang lahir pada tingkat kekuatan itu, memiliki kekuatan yang dekat dengan 3 kemurnian, Fuxi, Tathagata, dan yang lainnya. Lord of All Things dan Godwin Witherspike dapat digambarkan sebagai Dewa Penatua elit. Lord of All Things mencapai tingkat kekuatan itu berkat penguasaannya atas golem dan binatang buas, sementara Godwin Witherspike naik ke tampuk kekuasaan berkat teknik yang sangat berdarah dan kejam. Inilah mengapa dia dikenal sebagai Godwin. Dalam kekacauan primordial yang tak ada habisnya, orang-orang yang diberi gelar Godwin pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki dan menggunakan teknik yang sangat berdarah dan menakutkan. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan teknik rahasia itu, Godwin Witherspike masih akan dianggap sebagai Dewa Penatua elit, meskipun hanya sedikit. Satu-satunya alasan mengapa Jining mampu melawan Witherspike terhenti adalah karena dia memiliki seni pedang yang menakutkan dan tubuh Dewa Penatua setengah langkah, yang memungkinkannya mencapai tingkat kekuatan Dewa Penatua biasa. Dengan tambahan Violet Jewel, dia juga bisa dianggap baru saja mencapai level Dewa Penatua elit. Benar, Godwin Witherspike perlahan menggelengkan kepalanya. Sejak aku menguasai seni rahasia itu, aku hanya menggunakannya sebanyak 3 kali. Setiap kali saya menggunakannya, saya akan menderita akibat yang parah, dan itu akan menjadi 10.000 tahun lagi sebelum saya dapat menggunakannya lagi. Perang akhir akan segera tiba, paling lama beberapa abad lagi. Kita tidak bisa terburu-buru. Kami telah membunuh 2 tubuh Dharma Tathagata, dan saya telah mengorbankan baik 4 lengkungan serta formasi jalan tanpa akhir saya. Kami telah melakukan cukup. Sisanya terserah gerbang Seamless. Lord of All Fiends mereka luar biasa kuat, satu-satunya orang di 3 alam yang membuatku khawatir adalah dia. Sepakat. Pria bertangan satu itu mengangguk. Untuk Dewa Penatua untuk dapat melarikan diri dari cengkeraman Dewa Dunia dan melarikan diri begitu cepat sehingga Dewa Dunia bahkan tidak dapat mengejar ini tidak pernah terdengar. Saya telah berlayar melalui kekacauan primordial yang tak ada habisnya untuk waktu yang cukup lama dan telah bertemu lebih dari 10.000 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, tetapi saya belum pernah bertemu sosok yang begitu tangguh. Sosok seperti itu hanya ada dalam legenda. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Dewa Penatua yang terletak di dunia kekacauan terpencil seperti itu akan sangat kuat. Benar, tapi kita baru saja mulai bermain, Godwin Witherspike berkata lembut. Kedua aliansi ini belum benar-benar memulai pertarungan terakhir sampai mati. Kami akan menjadi bahan tertawaan jika kami mengungkapkan semua kartu kami sekarang. Orang Dark North itu Godwin Witherspike tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memiliki 6 pedang. Ketika dia menyerang dengan yang berwarna darah,
dia sebenarnya hampir tidak bisa mencapai tingkat Dewa Penatua Elit yang berkuasa. Apakah karena pedang, atau karena dia sudah menjadi Dewa Penatua? Jining berdiri di samping Fuxi. Di belakangnya adalah Kuafu, Daois Jade Cauldron, dan anggota lain dari kelompok mereka. Mereka menyaksikan ketika kastil emas gelap dengan cepat menghilang ke kejauhan. Baru kemudian Ning membiarkan Tathagata muncul sekali lagi. Sungguh kelompok alien luar yang menakutkan, gumam Fuxi pelan. Syukurlah, Jining ada bersama kami. Tathagata tersenyum sambil menatap Ning. Fuxi menatap Tathagata, lalu menghela nafas. Itu semua salahku. Aku terlalu lemah. Tidak, orang luar asing itu terlalu kuat. Tathagata menggelengkan kepalanya. Fuxi hanya bisa mengangguk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, iya. Mereka terlalu kuat, terutama yang memiliki ekor. Kedua orang luar asing itu, mereka seharusnya memiliki kekuatan Dewa Penatua Elit. Untungnya, Jining bisa menghentikannya. Fuxi kemudian berbalik untuk melihat ke arah Ning, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dark North, kamu sebenarnya bisa menghentikan mereka. Mereka masih berada di atas angin ketika kita bertarung, kata Ning. Aku hanya bisa bertarung setara berkat pedang ini. Ketika dia menggunakan Violet Jewel berwarna darah, pukulannya menjadi lebih kuat. Orang luar asing telah melihatnya, seperti halnya Fuxi dan yang lainnya. Mereka mungkin sudah menebak kebenarannya sendiri. Dalam hal kekuatan mentah, tidak ada seorang pun di tiga alam, termasuk dua orang luar asing itu, yang berani mengklaim bahwa mereka yakin akan mengalahkan Jining dalam pertarungan. Mengingat betapa kuatnya dia, benar-benar tidak ada yang perlu ditakuti oleh Jining lagi. Tetap saja, dia tidak bisa memberitahu semua orang bahwa dia hanya membuka sebagian kecil dari kekuatan sejati Violet Jewel. Memperbaiki Violet Jewel sepenuhnya, itu akan menjadi tugas untuk masa depan yang jauh. Tidak heran, sepertinya Anda memiliki beberapa pertemuan kebetulan, Jining. Fuxi tersenyum dan mengangguk. Jining, kamu mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa itu, Elite Elder God. Saya sendiri, Nuwa, Surong, naga leluhur kami semua dilahirkan sebagai Dewa Penatua, yang berarti kami dilahirkan pada tingkat kekuatan itu. Tiga kemurnian, Tathagata, Senong, mereka adalah dewa sejati dan ayah Dao, tetapi berkat wawasan mereka yang sangat mendalam tentang Dao, mereka juga sebanding dengan Dewa Penatua biasa. Di tiga alam, kami menggambarkan tingkat kekuatan ini sebagai penguasa. Ning mengangguk. Dewa Penatua yang memiliki wawasan yang cukup tentang Dao, seperti telah menguasai 5 elemen Tao Surgawi, akan digambarkan sebagai Dewa Penatua Elit. Ibu Nuwa, misalnya bahkan sebelum perang yang mengakhiri era primordial, dia telah menguasai Tao Surgawi dari logam, kayu, air, api, bumi, yin, yang, dan kehidupan. 8 Tao Surgawi. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan lebih unggul dari apa yang disebut Dewa Penatua Elit. Dia jauh lebih kuat daripada dua orang luar asing yang kita temui hari ini. Hanya Demon Heart, penguasa Seamless Chaos Sword, yang sebanding dengannya. Ning mengangguk. Nuwa benar-benar monster. Dia adalah Dewa Penatua yang telah menguasai 8 Tao Surgawi, dan kemudian, dalam pertempuran terakhir, dia telah menerobos untuk menguasai Dao Surgawi dari kekacauan primordial dan menjadi Dewa Dunia. Sayangnya, Nuwa pergi. Demon Heart bergabung ke dalam Tao Surgawi. Fuxi menggelengkan kepalanya. Saya terlahir sebagai Dewa Penatua dengan kekuatan atas Dao kehancuran surgawi. Saya mengirim diri saya ke reinkarnasi, tidak pernah mendapatkan kembali ingatan atau kekuatan saya sebelumnya sampai saya menguasai Dao kehidupan surgawi. Fuxi menghela nafas, lalu berkata dengan nada mencela diri sendiri, saya sekarang telah menguasai 2 Tao surgawi tambahan, Tao surgawi Yin dan Yang, tetapi saya tidak dapat menguasai Tao kehidupan surgawi. Itu sebabnya saya tetap menjadi dewa sejati. Di seluruh 3 alam, satu-satunya Dewa Penatua yang diketahui masih ada adalah penguasa segala iblis dari gerbang mulus. Sekarang, Dark North, kamu telah memperoleh kemampuan ilahi pelindung yang setara dengan Tathagata. Fuxi menatap Jining. Seni pedangmu sangat hebat sehingga kamu bisa melawan orang luar asing itu hingga terhenti. Mengingat kekuatan Anda, saya membayangkan bahwa tidak ada lagi orang di 3 alam yang perlu Anda takuti. Bagi kami untuk mendapatkan sekutu baru yang kuat seperti Anda pada saat yang kritis dalam sejarah benar-benar merupakan berkah bagi pihak kami. Tathagata tersenyum sambil menatap Jining. Meskipun dia telah kehilangan 2 tubuh dharmanya, dia masih merasakan kegembiraan saat melihat betapa kuatnya Jining. Kelompok itu tidak terburu-buru untuk melanjutkan kampanye. Mereka hanya terus menunggu tanpa bergerak. Setelah cukup waktu berlalu untuk merebus ketel teh, kelompok Dewa Sejati dan Dao Fater Haoyi dan Suiren juga tiba.
Tidak banyak kekuatan besar yang tersisa untuk melindungi aliansi Nuwa di tiga alam, dan beberapa saat kemudian Sang Buddha dan Suiren pergi, membawa Dewa Sejati dan Daovater kembali bersama mereka. Sword Immortal Dark North, Human Sovereign Fuxi, dan Haoyi memerintahkan total 29 Dewa Sejati dan Daovater saat mereka melanjutkan kampanye mereka melalui Primordial Ruin World. Setiap bagian yang tersisa dari Primordial Ruin World terletak di daerah yang sangat berbahaya. Setelah pengalaman terakhir mereka, Ning dan yang lainnya maju dengan lebih hati-hati dan bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Kali ini, mereka hanya dibagi menjadi 3 regu. 3 regu dipimpin oleh Jining, Fuxi, dan Haoyi. 3 regu mereka mempertahankan jarak 3 juta kilometer dari satu sama lain. Mereka maju dalam langkah kunci dan mereka terus berhubungan satu sama lain. Alasan mengapa mereka tidak mau bergabung bersama menjadi satu kelompok justru karena mereka khawatir semua orang akan terjebak dalam satu formasi. Terakhir kali, jika Fuxi dan Jining sama-sama terjebak di dalam formasi bersama Tathagata, akan jauh lebih sulit bagi Fuxi untuk menghancurkan formasi tersebut. Jining tidak akan bisa membantunya dengan merobek formasi dari luar. Jadi, meskipun berpisah menjadi 3 regu menciptakan risiko baru, setidaknya itu akan memastikan bahwa mereka tidak semua terjebak dalam satu jebakan. 3 juta kilometer adalah jarak yang cukup pendek. Mengingat kecepatan Ning dengan Ninehon Lightning Serpent, dia bisa menempuh jarak itu dalam hitungan detik. Semua regu akan dapat dengan cepat saling memperkuat. Waktu berlalu, hari demi hari. 3 regu terus menghancurkan setiap dunia dan wilayah yang mereka lalui. Godfin Witherspeake dan gerbang Seamless terus memasang jebakan dan formasi untuk menghadapinya, tetapi para ahli yang sangat berhati-hati dari aliansi Nuwa tidak akan pernah menghadapi situasi yang sangat berbahaya seperti itu lagi. Mereka perlahan dan susah payah menghadapi setiap bahaya saat mereka menghancurkan satu demi satu dunia. Menghancurkan dunia reruntuhan primordial berarti menghancurkan wilayah dan tanah air alien orang luar. Enwar akan menyapu 3 alam. Jika orang luar ini diizinkan untuk bertahan hidup, kemungkinan besar mereka akan datang dan menyerang 3 alam. Tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan. Demi kelangsungan hidup ras mereka, tidak ada belas kasihan yang bisa ditunjukkan. Godfin Witherspeake memang memiliki beberapa harta yang memungkinkan dia untuk menampung beberapa makhluk hidup, tapi berapa banyak yang bisa ditampungnya. Itu bisa menampung kurang dari 0,01% dari makhluk yang tinggal di Primordial Ruin World. Semua yang lain akan mati. Saat Ning, Haoyi, dan Fuxi terus bekerja sama dan saling mendukung, mereka juga semakin dekat satu sama lain. 39 tahun telah berlalu sejak peluncuran kampanye melawan Primordial Ruin World. 19 tahun telah berlalu sejak Tathagata jatuh ke dalam bahaya. Di luar dunia kehancuran primordial, seorang penebang kayu yang membawa kapak, seorang pemuda berjubah putih yang memegang pedang, dan seorang pria jangkung yang mengenakan jubah tahu berdiri bersama di Void, sekelompok besar kekuatan besar di belakang mereka. Semua orang menatap Primordial Ruin World. Gemuruh. Mereka bisa melihat dunia besar yang terlatih-tatih di ambang kehancuran. Proses penghancuran perlahan-lahan dipercepat, dan kemudian, tiba-tiba, dunia reruntuhan primordial yang rusak parah mulai benar-benar pecah. Dengan ledakan yang menggelegar, pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di area itu. Seluruh Primordial Ruin World benar-benar meledak, dan seperti yang terjadi, pecahan spasial yang semakin kuat mulai menghancurkan segalanya. Di tempat lain di kekosongan, sebuah kastil emas gelap tergantung di sini di udara, ruang di sekitarnya beriak dengan tanda formasi. Namun, tidak ada cara untuk menemukan kapal ini dengan mata terbuka, dan bahkan Kore Sensei benar-benar terhalang. Di dalam kastil, pemandangan yang bagus. Tatapan Godfin Witherspeake melewati dinding kastil, melihat kehampaan ruang yang tak berujung saat dia menatap Primordial Ruin World yang jauh. Primordial Ruin World tampak seperti pertunjukan kembang api yang sangat besar karena pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang ke segala arah. 3 alam. Dewa sejati alien yang berdiri di depannya menggertakkan gigi mereka dalam jangkauan. Ini adalah rumah mereka yang baru saja dihancurkan. Mereka telah menjadi pengikut Tuhan segala sesuatu, tetapi dia dikalahkan dalam pertempuran. Ibu Nuwa tidak memusnahkan mereka sebagai gantinya, dia telah mendorong mereka ke Primordial Ruin World, tempat di mana bertahan hidup itu sendiri sangat sulit. Sulit bagi mereka untuk benar-benar berkembang di Primordial Ruin World, dan mereka selalu memimpikannya suatu hari melakukan serangan balik dan mengambil alih 3 alam. Mereka kemudian akan hidup dalam kemewahan dan kemudahan di dunia yang indah dan aman itu. Mereka tidak akan lagi menderita distorsi spasial acak, badai temporal, dan banyak lagi.
Mereka agak membenci betapa mematikan dan tidak ramahnya dunia reruntuhan primordial itu, tapi itu masih rumah mereka. Sekarang, bahkan perlindungan terakhir mereka telah terkoyak. Semua dewa sejati alien memiliki harta warisan, dan mereka dapat membawa beberapa kerabat mereka ke dalam. Namun, jumlah total kerabat yang bisa mereka bawa hanyalah sebagian kecil dari total populasi primordial Ruinworld. Mereka yang tertinggal semuanya binasa. 3 alam, Fuxi, Haoyi, Tathagata, dewa sejati alien dengan kuat mengukir nama-nama yang dibenci ini ke dalam ingatan mereka. Ning dan yang lainnya tidak tahu atau peduli tentang kebencian mereka. Faktanya, jika mereka memiliki kesempatan, mereka mungkin akan bergerak untuk sepenuhnya melenyapkan semua dewa sejati alien. Orang luar asing ini adalah penjajah yang selalu menjadi musuh 3 alam. Semakin banyak dari mereka yang bisa dibunuh oleh aliansi Nuwa, semakin baik. Menguasai. Penatua berjanggut merah tiba-tiba berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lanjut. Godwin Witherspike berkata dengan lembut, kami sudah cukup berkorban, dan bahkan wilayah kami telah hancur total. Fuxi, Dark North, dan Haoyi terlalu kuat ketika mereka bergabung. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Gerbang Seamless tidak bisa menyalahkan saya. Terserah mereka sekarang. Beristirahatlah, semuanya. Kami akan terus menunggu. Segera perang akhir akan segera datang. Godwin Witherspike tertawa kecil. Itulah medan perang kita yang sebenarnya. Sudah lama sekali aku benar-benar terlibat dalam pertarungan yang begitu seru. Terakhir kali adalah saat kami berada di ngarai gunung itu. Penduduk asli ini, mereka tidak memiliki formasi atau harta yang tangguh sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan dalam perang adalah mempertaruhkan nyawa mereka. Saat Enwar datang, semuanya akan menjadi makanan lezat untukku. Dia menjilat sudut bibirnya dengan lidahnya yang panjang. The Enwar, pria berlengan satu itu mengangguk perlahan juga. Mereka telah menjelajahi kekacauan primordial bersama-sama, dan mereka telah mempertaruhkan hidup mereka sendiri beberapa kali ketika melakukannya. Godwin Witherspike akan mendapatkan hati dunia dari 3 alam, tidak peduli apa risiko atau biayanya. Setelah Saber selesai membayar hutangnya kepada pria itu, dia akan pergi dan terus maju di jalur kultivasinya sendiri. 5 pengikut lainnya adalah budak sejati. Dia hanya menjadi punggawa untuk membayar hutang. Dia bisa dianggap sebagai pelayan, tetapi dia bukan budak. Primordial Ruinworld terlalu luas. Keruntuhan dan pemusnahannya membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk diselesaikan. Haoyi, Jining, Fuxi, dan Dewa Sejati dan Daovater yang mengikuti mereka hanya menonton selama 3 bulan penuh. Setelah semuanya berhenti, Fuxi menatap sisa-sisa itu untuk terakhir kalinya, lalu mengangguk. Semua dunia Primordial Ruinworld telah dihancurkan. Satu-satunya yang tersisa di Primordial Ruinworld adalah zona bahaya unik seperti Gunung Earthmoan, atau Laut Tak Berujung. Tempat-tempat itu terlalu stabil bahkan penghancuran Primordial Ruinworld tidak akan merusak mereka. Ning melihat sekitar 10 atau lebih tempat juga ketika dia memindai reruntuhan. Semuanya adalah lokasi yang sangat stabil dan berbahaya. Dunia reruntuhan primordial telah selesai. Orang luar asing itu sekarang seperti sumur yang mengering, kata Haoyi dengan tenang. Mereka tidak akan bisa berkembang biak dan berkembang. Jika mereka muncul selama Enwar, kita akan berurusan dengan mereka kalau begitu. Benar, Fuxi mengangguk. Aliansi Nuwa sebenarnya cukup khawatir tentang dunia reruntuhan primordial. Jika gerbang Seamless dikalahkan tetapi para penyintasnya memilih untuk bersembunyi di dalam lingkungan primordial Ruinworld yang tidak ramah, mereka akan selalu dengan lapar mengincar 3 alam dari sana. Jika itu terjadi 3 alam tidak akan pernah mengenal hari damai. Sekarang mereka telah menghancurkan primordial Ruinworld. Lord of All Fiends sangat tangguh dan dia mungkin bisa melarikan diri dengan selamat dari gerbang Seamless, tetapi jika mereka tidak memiliki tempat tinggal maka sebagai ras mereka tidak akan pernah bisa tumbuh kuat lagi. Mereka perlahan-lahan akan layu sementara aliansi Nuwa akan terus berkembang di 3 alam, menghasilkan semakin banyak ahli. Jining. Fuxi tiba-tiba mengirim pesan mental ke Ning. Ning terkejut. Semua orang di sekitar mereka ada di pihak mereka. Mengapa Fuxi memilih untuk mengirim pesan mental pribadi? Apa itu? Ning bertanya. Kamu sekarang berdiri di tingkat kekuatan tertinggi di 3 alam. Faktanya, Anda dapat dianggap sebagai salah satu individu paling kuat di kedua sisi. Aliansi Nuwa memiliki banyak rahasia yang tidak Anda ketahui, tetapi sekarang, inilah saatnya untuk memberi tahu Anda. Mungkin Anda akan bisa tumbuh sedikit lebih kuat. Fuxi melihat ke arah Ning. Rahasia aliansi Nuwa. Ning merasa detak jantungnya semakin cepat. Mari kita kembali ke istana Owl Clans dulu. Ikuti saja aku nanti, kata Fuxi.
Fuxi awalnya adalah Dewa Penatua. Dia sangat dekat dengan Nuwa, dan dia secara alami mengetahui semua rahasia dari aliansi Nuwa. Baiklah, jawab Ning. Fuxi tersenyum. Setiap orang. Kampanye kami melawan Primordial Ruin World telah berlangsung selama 39 tahun, tapi kami akhirnya selesai menghancurkan sarang musuh. Sekarang, kita bisa menenangkan pikiran saat kita berbalik ke arah musuh kita yang sebenarnya. Kami tidak pernah takut melawan siapapun dalam pertempuran langsung. Datang, mari kita kembali ke Istana Owl Clan. Kembali ke Istana Owl Clans. Kekuatan utama segera merobek lubang melalui Void dan melintasinya kembali ke Istana Tiga Alam Owl Clans. B22P3